Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Kadet Menjadi Prophet. Fernand Pellenberg, pewaris keluarga Pellenberg, keluarga yang paling sukses di Kekaisaran Armian, dan juga seorang murid di Sekolah Magician Akademi Kekaisaran. Keluarga yang berkuasa, background akademi yang luar biasa, kekayaan yang melimpah, Fernand haus akan uang. Karena tidak ada satupun orang yang menandingi obsesinya terhadap uang, orang-orang mulai menyebutnya Moneyhound. Panggilan uang ini maksudnya Fernand menghabiskan hari seperti biasanya, mendapatkan laporan dari Guild Merchant yang dijalankan oleh keluarganya, dan memarahi mereka yang tidak bisa mencapai ekspektasinya. Itu adalah hari-hari biasa baginya. Namun tragedi datang tanpa memberi kabar. Dia tersambar oleh petir. Saat kesadaran Fernand memudar karena efek kejut dari petir, ada jiwa asing yang mencoba memasuki tubuhnya. Selama jiwa itu terus membicarakan hal yang tidak bisa dimengerti, Fernand secara naluriah menyadari jika jiwa itu sedang berusaha mencuri tubuhnya. Dia menggunakan mana yang tersisa untuk menyerang jiwa asing itu, walaupun jiwa itu bisa dikalahkan dengan mudah. Namun sebagian darinya terserap masuk ke dalam Fernand, dan di saat itu, memori yang tidak dia kenali mulai membanjiri kepalanya. Muncul tulisan aneh di depan matanya yang meramalkan jika dunia akan berakhir. Ramalan yang menunjukkan masa depan yang lebih buruk dari kematian. Fernand sangat kaget ketika melihat tentang dirinya yang akan diusir dari keluarga dan jatuh miskin. Aku diusir, semua uangku hilang, omong kosong macam apa ini? Setelah hari itu, dia mencoba berbagai macam cara untuk mencari tahu siapa sebenarnya jiwa asing itu, dan juga untuk mencari alasan kenapa jiwa itu mencoba merasuki tubuhnya, dan kenapa dia menerima memori itu. Pada akhirnya, dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun, namun yang pasti, ramalan yang muncul itu memang benar, 100% akurat, atau setidaknya sampai saat ini. Karena itu, dia memanfaatkan ramalan itu untuk mendapatkan profit dan keuntungannya sendiri. Meskipun begitu, dia tetap tidak bisa berhenti memikirkannya. Jika semua ramalannya memang benar, itu berarti kejatuhannya juga sedang mendekat. Karena itu, dia harus memastikan kalau ramalannya memang benar-benar akan terjadi. Singkat cerita, setelah pelajaran itu selesai, Fernand langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana, pelayan pribadinya bertanya tentang situasi di sekolah. Fernand kemudian menjawab kalau dia sekolah hanya seperti biasa dan dia juga menerima tawaran kopi itu. Namun ketika Fernand sedang membaca koran seperti biasa, pelayan itu bertanya karena penasaran. "Tuan muda, apa belakangan ini Anda merasa tidak enak badan? Saya rasa Anda lebih mengkhawatirkan banyak hal dari biasanya." Fernand yang mendengar pelayannya mulai cerewet kemudian bertanya, "Sejak kapan?" Pelayan itu kemudian menceritakan apa yang dia khawatirkan. "Sejak setengah tahun lalu, saat itu Anda pernah tiba-tiba terkejut lalu terdiam sebentar. Selain itu, Anda juga sering membuat keputusan impulsif padahal biasanya Anda selalu berhati-hati pada segala hal. Apa Anda yakin ini bukan efek samping dari tersambar petir?" Fernand yang masih membaca koran itu kemudian menjawab, "Efek samping, akibatnya akhirnya keputusan itu juga membawa keuntungan padaku." Tepat ketika dia menjawab, Fernand menemukan sebuah informasi yang membuatnya tertarik. Ain Armian, dia benar-benar masuk akademi. Ketika Fernand menemukan informasi itu, pelayannya sudah membawakan kopi yang dia pesan. Namun Fernand tiba-tiba pergi dari ruangan itu. "Aku mau pergi dulu sebentar." Fernand langsung keluar dari rumahnya sambil mengendarai seekor kuda, dan dalam perjalanannya, dia juga terus memikirkan tentang masa depan yang sudah dia ketahui. Akademi Kekaisaran terletak di Pulau Bardian yang termasuk wilayah Kekaisaran. Sebagian besar lingkungannya dibuat dengan magic. Bagian selatan dari pulau ini adalah wetland. Aku akan tahu jika ramalan itu bisa dipercaya atau tidak. Di antara orang-orang ramalan yang muncul, ada 3 ramalan yang membuatku kepikiran. Pertama, masa depan di mana Fernand Pellenberg yang diusir keluarganya. Kedua, masa depan di mana Fernand Pellenberg yang menjadi miskin. Ketiga, masa depan di mana Fernand Pellenberg menjadi tunawisma.
Ketika mengingat semua itu, Fernand merasa sangat kesal di dalam hatinya. Namun dia mencoba menenangkan dirinya kembali dan menyusun ulang ramalan yang sudah diketahui. Bukan pertama, masa depan di mana Fernand Pellenberg menjadi tunawisma. Kedua, masa depan di mana 72 demon yang pernah dipanggil King Kolomo ribuan tahun yang lalu bangkit kembali. Ketiga, masa depan di mana Ain Armian menyelamatkan dunia dari para demon itu. Ain Armian, semua orang di kekaisaran pasti mengenalnya. Dia adalah keturunan dari kaisar pendiri, Kardinos Armian. Keluarga Armian mendirikan kekaisaran Armian bersama dengan 5 kerajaan di sekitar. Sudah ribuan tahun berlalu, dan sekarang keluarga Armian harus kehilangan kekuasaannya. Ramalannya hanya mengatakan kalau Ain Armian adalah main karakternya. Hal-hal yang terjadi padanya sejak memasuki akademi tertulis dengan rinci seperti sebuah novel. Melihat apakah tindakannya sesuai dengan ramalan adalah cara terbaik untuk memastikan jika semua ramalan itu benar. Bukan hanya karena dia pemeran utama pada ramalan, tapi dia juga seseorang yang terkait langsung dengan masa depan buruk yang mungkin akan menimpaku. Bagian terburuknya adalah, aku tidak tahu kenapa dia berakhir membenciku. Aku tidak bisa membaca semua ramalan yang muncul. Ada beberapa bagian yang tulisannya kabur tidak bisa dibaca. Aku tidak bisa mendapatkan penjelasannya. Alasan yang terpikirkan olehku mungkin karena aku bekerja sama dengan demon. Tapi apa itu masuk akal? Aku bekerja sama dengan demon? Ketika Fernand sedang memikirkan semua itu, dia akhirnya tiba di suatu tempat dan langsung menuruni kudanya. Dia seharusnya ada di sekitar sini. Fernand kemudian mencari kehadiran Armin di sekitar tempat itu. Fernand juga kembali memikirkan tentang rencananya. Ain sedang mencari dungeon tersembunyi di wetland. Ini karena kaisar pendiri menaruh pedang dengan ego dari kenaik pertama kekaisaran, Gardner Alpen Parson, ada di sana. Jika ramalannya benar, berarti dia memang kandidat sempurna untuk menyelamatkan dunia, seorang pahlawan. Aku mungkin sudah membunuhnya kalau dia tidak memiliki peran penting seperti itu. Beraninya dia membuatku miskin, bau darah. Ketika Fernand sedang mengendap-endap di sana, dia merasakan bau darah yang tercium cukup tajam. Fernand kemudian melihat ke arah bau darah itu dan menemukannya. Oh, aku ingat kalau dia terluka karena Kroaker saat sedang menuju ke dungeon. Masuk akal saja, walaupun dia ditakdirkan menjadi hero, tapi saat ini dia masih muda. Sepertinya predator seperti Kroaker masih terlalu sulit baginya. Apa ini pintu masuk dungeonnya? Sama seperti yang dikatakan oleh ramalan, Fernand melihat bercak darah itu memasuki sebuah lubang yang ada pada pohon besar. Namun ketika sedang memperhatikan bercak darah itu, Fernand terkejut melihat Ain Armian yang tiba-tiba ada di depannya. Apa yang dia lakukan di sini? Apa aku terlalu awal? Sebaiknya aku bersikap kalau ini kebetulan. Fernand kemudian langsung berbicara kepada Ain Armian. Ain Armian, murid baru tidak diperbolehkan di tempat ini. Ain yang mendengar itu merasa aneh lalu bertanya, "Kau? Apa kau mengenalku?" Fernand kemudian menjawab pertanyaan itu. Apa ada orang yang tidak mengenalmu di kekaisaran ini? Tapi sekali lagi Ain menanyakan identitasnya. Ah maaf, tapi siapa kau? Fernand kemudian langsung memberitahukan namanya. Dan setelah mendengar itu, Ain tersentak kaget. Fernand Pellenberg. Fernand merasa tersinggung ketika mendengar itu dan bertanya, "Bukankah sebaiknya kau lebih sopan padaku? Aku lebih tua setahun darimu." Ain kemudian langsung merubah cara memanggil dan menambahkan kakak di depannya. Fernand lalu tidak mempermasalahkan hal itu lagi dan kembali bertanya, "Kau terlihat terluka. Apa kau bertemu dengan Lee Jarman?" Ain kemudian menjawab, jika itu bukanlah serangan dari Lee Jarman, namun serangan dari para Kroaker. Fernand kembali berpura-pura tidak tahu sambil memberikan sebuah potion. "Kroaker, mereka itu jarang muncul. Sepertinya kau sedang tidak beruntung. Ini potion kualitas tinggi. Mungkin nilainya lebih baik daripada 10 potion kualitas rendah." Ain yang menerima barang berharga itu kemudian mencoba untuk menolak. "Kak Fernand, aku tidak punya uang." Namun Fernand yang mendengar itu segera membalas ucapannya, "Aku tidak perlu uang. Keluargamu mungkin tidak berkuasa seperti sebelumnya, tapi aku lihat kau akan menjadi pria yang baik karena kau juga merupakan keturunan kaisar pendiri. Anggap saja ini sebagai investasi."
Melihat sikap Fernand saat ini, Ain jadi terpikirkan tentang rumor yang beredar. Fernand Pellenberg, dia tidak terlihat seperti maniak uang yang dirumorkan orang-orang. Ain kemudian langsung berterima kasih atas potion berharga yang diberikan itu. Namun Fernand sendiri di dalam hatinya sedang menggerutu kesal karena harus memberikan barang mahal. Namun Fernand tetap kembali menjalankan rencananya dan berbicara lagi. Kau harus anggap dirimu beruntung. Saat zamanku dulu, semua murid akan dihukum jika mereka ketahuan masuk ke tempat terlarang tanpa izin. Aku ini sudah baik padamu, mengerti? Oke, sampai jumpa. Fernand langsung saja meninggalkan Ain. Namun ketika Ain sudah berbalik dan meminum potion itu, ternyata Fernand hanya bersembunyi di balik rerumputan sambil terus memperhatikan. Aku hanya bersembunyi di dekat dan mengawasinya. Ain meminum potion dariku dan memasuki dungeon. Setelah beberapa saat, aku mengikutinya masuk ke dalam. Fernand yang telah memasuki dungeon itu kemudian terus memperhatikan struktur pada dungeonnya. Walaupun awalnya aku ragu, tapi ini memang dungeon. Karena tidak ada apa-apa yang terjadi, Ain pasti sudah membersihkannya. Tapi kenapa aku tidak merasakan jejak mana apapun, padahal di sini ada magic lantern? Oh, ini menyerap mana dari sekitar. Magic lantern permanen. Apa dia tidak membawa ini? Bukankah ini berharga? Sambil terus menelusuri dungeon, Fernand kembali mengingat kepribadian Ain. Dia juga tampak naif dan bodoh, tidak seperti yang digambarkan ramalan. Apakah hal yang tepat menyerahkan masa depan di tangannya? Fernand kemudian melanjutkan pencariannya masuk lebih jauh ke dalam dungeon. Dalam ramalan, Ain memasuki dungeon dalam keadaan terluka. Selain itu, dia benar-benar kacau karena jatuh saat di lorong masuk. Ain menelan teriakannya, seluruh tubuhnya terasa sakit. Jadi dia meminum semua potion yang dia miliki. Akan tetapi, lukanya tidak lekas pulih karena lukanya memang cukup parah dan potion yang dia miliki hanyalah potion kualitas rendah. Namun dia tetap berusaha berjalan ke depan. Secara naluriah, dia langsung tertarik kepada apa yang dia lihat. Di sana terdapat pedang yang terletak di altar, sebuah longsword, tidak terasa spesial. Meski begitu, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pedang itu. Pedang itu memanggil di dalam pikirannya sampai ke dalam jiwa. Kemudian Ain menggenggam gagang pedang itu, lalu cahaya terang mulai menyelimuti ruangan yang gelap itu. Ketika Ain membuka matanya, dia sudah tidak berada di dungeon, tapi sudah berada di tengah jalan menuju akademi. Memang samar-samar, tapi masih ada sedikit jejak magic yang tertinggal. Fernand kemudian melihat ke arah lubang bekas pedang tertancap, dan ketika melihat itu, Fernand malah menjadi semakin kesal. Ini pasti tempat pedangnya tertancap. Ain menghilangkan tanpa jejak. Semua itu mengatakan kalau ramalannya memang benar. Itu artinya masa depanku yang ada di ramalan juga akan terjadi. Aku akan jatuh miskin. Sungguh masa depan yang kacau sekali. Fernand merasa sangat tertekan ketika menyadari kalau semua ramalan itu benar terjadi. Singkat cerita, setelah mengetahui bahwa ramalan itu benar, ketika sudah berada di rumah pun, Fernand malah terus memikirkannya. Bahkan saat ini, Fernand masih terus memikirkan tentang Ain. Ain Armian, protagonis yang diakui oleh Book of Prophecy, hero yang ditakdirkan untuk melindungi dunia dari demon, dan orang yang menyebabkan keruntuhanku. Tetap saja, Ain itu investasi yang menjanjikan. Aku harus masuk sekarang dan mengibaskan ekorku seperti anjing yang setia. Tapi Ain yang digambarkan di ramalan sangat berkebalikan denganku. Dia adalah tipe orang yang menghargai kehormatan daripada material. Jika aku mendekatinya dengan gegabah, mungkin malah jadi bumerang. Lalu bagaimana caraku mendekatinya? Sungguh sulit. Pelayan Fernand yang bernama Hyde tidak sengaja ada di sana dan mendengar ucapan terakhir Fernand dan bertanya tentang kesulitan itu. Fernand kemudian memberitahu dan bertanya kepada Hyde. Hyde, bayangkan ada guild merchant yang selalu berkembang baik. Jika kau berinvestasi pada mereka, apa yang akan kau lakukan? Hyde kemudian menjawab, jika dia akan berinvestasi tanpa keraguan. Mendengar jawaban itu, Fernand kembali bertanya, tapi bagaimana jika guild merchant itu tidak cocok denganmu? Hyde lalu menjawab dan memberitahu apa yang sering dilakukan oleh Fernand selama ini. Apa itu akan mengganggu?
Bukankah Anda selalu berkata, uang bisa cocok di mana saja, Tuan Muda? Ketika Hyde menjawab itu, Fernand akhirnya tersadar dan mendapatkan titik terang. Hyde benar, aku mudah teralihkan dengan topik demon dan taruhan akhir dunia. Tapi intinya sama, investasi, tanggung resikonya, dan dapatkan cuan maksimal. Perbedaan kepribadian adalah hal sepele di depan keuntungan besar. Tapi, aku butuh informasi detail tentang Ain. Fernand kemudian langsung mengambil jaketnya dan pergi dari sana. Aku akan menemuinya sekarang. Heidi yang melihat Fernand pergi tiba-tiba mencoba untuk bertanya, siapa yang Anda maksud? Seorang tamu akan segera datang. Namun Fernand tidak menjawab seperti kemarin dan langsung pergi begitu saja. Heidi yang melihat itu hanya bisa menghela napasnya. Di akademi, asrama ditetapkan berdasarkan peringkat ujian. Rank 1 sampai 10 berada di asrama terbaik, Rapidos Hall. Rank 11 sampai 30 berada di Blaze Hall. Sisanya rank 31 ke bawah berada di asrama terendah, The Best Hall. Dan Ain Armian berada di asrama terendah itu. Oleh karenanya, saat ini ego dari Garden Alpen Parsen sedang memarahi Ain. The Best Hall, keturunan Armian di Akademi Armian, tinggal di The Best Hall, bukan Blaze atau Rapidos. Tidak bisa dipercaya. Jika kaisar sebelumnya masih hidup, dia akan bangkit dari kuburnya dan mencekik mereka semua seperti demon. Ain yang melihatnya sedang menggerutu kemudian bertanya kepada Garner, kenapa tiba-tiba kau membahas demon? Garner yang masih marah kemudian menjawab, karena jika ini bukan campur tangan demon, ini tidak akan terjadi. Ain yang tetap tenang kemudian menjelaskan alasannya kenapa dia bisa berada di sana. Mau bagaimana lagi? Aku berakhir di sini karena aku lemah. Tetapi Garner tidak ingin mempercayai itu semua dan melakukan protes. Keturunan Armian itu lemah. Ini sungguh sangat sulit dipercaya. Namun Ain kemudian memberitahu Garner masalah yang dihadapi saat ini. Sejujurnya, ini sebagian dari kesalahan kaisar pertama. Coba pikir, dia menghapus penerus kekaisaran dan mengubah sistem untuk memilih kaisar dari 7 keluarga pemilih. Dia juga mendonasikan sebagian besar wilayah Armian dan asetnya ke kekaisaran. Sejak sekitar seabad yang lalu, tahta kekaisaran berpindah ke keluarga-keluarga pemilih lainnya. Wilayah yang didonasikan bukan milik Armian lagi. Keluarga mengalami penurunan, bahkan bagian dari teknik pedang rahasia kita telah hilang. Secara teknis, aku masih seorang calon pangeran, tapi aku bahkan tidak bisa berlatih swordsmanship dengan benar. Ketika Ain mengeluhkan semua itu, Garner kemudian menenangkan Ain. Tapi kau punya bakat, Ain. Aku akan sepenuhnya mendukungmu untuk mengembalikan kejayaan Armian. Mungkin kaisar terakhir memprediksi ini dan meninggalkanku untuk membantumu. Tetapi ketika mereka berdua sedang mengobrol, Fernand dari luar mengetuk pintu dan memanggilnya. Ain Armian, apa kau ada di dalam? Ain yang kaget kemudian bertanya siapa yang mengetuk pintu itu. Fernand saat ini hanya menjawab jika dia adalah seniornya. Ain yang mendengar itu kemudian mencoba menebak-nebak sambil membuka pintu kamarnya itu. Dan ketika pintu sudah terbuka, ternyata tebakan Ain benar. Fernand, kenapa kau kemari? Fernand tidak berbasa-basi dan langsung saja bertanya jika Ain sedang sibuk atau tidak. Ain yang sedang santai kemudian menjawab jika dirinya sedang senggang. Fernand yang mendengar itu kemudian langsung mengajaknya untuk pergi. Kalau begitu, izinkan aku meminjam sebagian waktumu. Tempat ini terlalu publik. Mari pergi ke tempat yang lebih privat. Ain yang mendengar itu kemudian setuju saja untuk ikut bersamanya. Sekarang juga, tunggu 10 menit, aku akan bersiap. Fernand yang mendengar itu kemudian langsung mengomeli Ain karena waktu yang dia diperlukan. Kau membuat senior terhormatmu ini menunggu 10 menit. Zamanku dulu, bahkan jika kau tertidur, kau akan lari dengan celana dalam saja jika seniormu memanggil. Kalian sungguh tidak tahu sopan santun. Ain yang mendengar omelan itu kemudian langsung meminta maaf dan mengatakan jika dia akan siap dalam 5 menit saja. Fernand kemudian berkata kalau dia akan menunggu di depan asrama dan kali ini dia akan memaafkan yang barusan terjadi. Sedangkan Garner yang melihat sikap Fernand merasa sangat kesal. Apa-apaan boomer kuno itu? Ain yang melihat Garner kemudian memberitahu identitas Fernand kepadanya. Dia Fernand Pallenberg, putra sulung dari keluarga Pallenberg. Mendengar nama itu, Garner malah semakin marah dan kesal. Pallenberg,
Keluarga kaya baru itu yang mereka punya hanya uang. Bisa-bisanya mereka memanggil keturunan langsung ke kekaisaran. Ini akhir dunia atau apa? Namun Ain sendiri saat ini malah sedang memikirkan kenapa Fernand memanggilnya. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Dia tidak kemari untuk menagih uang atas potion itu kan? Dia bilang itu adalah investasi. Singkat cerita, setelah bersiap, Ain akhirnya pergi menemui Fernand. Dan saat ini mereka sudah berada di sebuah ruangan yang sepi. Di ruangan itu, Fernand langsung berbicara. Kau membawa pedangmu? Ain yang menyadari itu kemudian langsung menjelaskan keadaannya. Ini, aku hanya merasa lebih tenang saat aku membawa pedang. Aku bersumpah tidak ada niatan tersembunyi. Fernand kemudian memaklumi itu. Aku mengerti, kebanyakan kenaik selalu membawa pedang mereka. Di dalam hatinya, Fernand juga sudah menduga jika pedang itu adalah pedang yang berisikan ego Garner Alpen Parson. Ketika Fernand sedang memikirkan itu, Ain kembali bertanya, "Jadi Fernand, kenapa kau ingin bertemu denganku?" Fernand kemudian mengatakan alasan sebenarnya. Bukan hal yang penting. Aku hanya ingin makan bersamamu. Pilih menu yang kau inginkan. Ketika Fernand menyodorkan menu restoran itu kepada Ain langsung menolak. Tidak usah, sungguh. Lagi pula, tempat ini sangat mahal. Mendengar penolakan itu, Fernand kembali mengancam Ain. Kau tidak boleh menolak tawaran makanan dari seniormu, zamanku dulu. Ain yang mendengar itu langsung mengakhirinya dan segera membuka menu itu. Oke, aku akan melihat menunya sekarang. Namun ketika Ain sedang memilih makanannya dengan teliti, Fernand saat ini terus saja memperhatikannya. Dia terlihat naif dan lembut. Bagaimana bisa aku berakhir hancur dan diusir oleh anak ini? Sembari menunggu, Fernand kemudian berbicara lagi. Ain, apa kau punya tujuan yang ingin kau capai setelah lulus dari akademi? Kebanyakan murid yang masuk akademi itu ingin membangun relasi, tapi keluargamu menghindari seluruh pertemuan sosial dengan anggapan bahwa keluarga Armian perlu dibangun ulang. Jadi aku merasa aneh jika ada salah satu dari keluargamu yang mendaftar. Dan saat itu, Ain menunjukkan posisi yang lainnya ketika menjawab pertanyaan dari Fernand. Aku muak dipandang sebagai keluarga kekaisaran yang jatuh. Meskipun kami hanya punya nama, Armian masih tetap saja keluarga kekaisaran. Itulah kenapa suatu hari nanti aku akan menjadi kenaik kekaisaran dalam mengembalikan kehormatan keluargaku. Fernand yang berhadapan dengannya juga menyadari perubahan yang terjadi pada Ain. Oh, lihat dia. Matanya berubah saat dia membicarakan impiannya. Dia punya tekad kuat dan ambisi untuk mencapai tujuannya. Dia sangat bangga dengan garis keturunan. Dia tidak selembut yang terlihat. Akhirnya mereka berdua menikmati makan bersama itu sampai selesai. Kemudian pada malam harinya di kamarnya, Fernand saat ini masih tetap saja sedang meneliti informasi Ain Armian. Aku tahu garis besar seperti apa Ain Armian itu. Aku akan bermain-main dan menggodanya dengan menawarkan sponsor. Untung aku tidak melakukannya. Jika aku langsung menyodorkan uang padanya, itu akan melukai harga dirinya. Dengan kepribadian yang seperti itu, dorongan dan tarikan halus lebih baik daripada niat baik terang-terangan. Saat ini, aku harus membangun perlahan kepercayaan di antara kami, seolah-olah aku perlahan masuk ke dalam hidupnya. Jika aku sabar menunggu, waktu saat dia membutuhkanku akan tiba. Saat itu tiba, aku akan tarik, sikat, dan strike tangkapan besar. Aku akan menjadikannya sebagai sekutuku dan memerasnya habis-habisan. Hahaha. Namun ketika dia sedang memikirkan semua itu, Hai datang membuka pintu dan bertanya, "Tuan muda, dari mana Anda pergi?" Fernand kemudian menjawab jika dia sudah menemui kenalannya. Hyde kemudian bertanya lagi, "Apa itu Bersep?" Fernand terkejut ketika mendengar nama itu dan bertanya kepada Hyde, "Bersep, kenapa kau tiba-tiba menyebutnya?" Hyde kemudian memberitahu Fernand tentang orang itu. Luna Bersep, seharusnya dia datang dan membicarakan hutangnya hari ini. Jika saya tahu Anda akan terlambat, seharusnya saya menyuruhnya pulang. Saya menyuruhnya menunggu. Saya pikir urusan Anda akan cepat selesai, tapi dia menunggu selama 3 jam lalu pergi.
Bersep mungkin berpikir Anda ingin mematahkan semangatnya. Fernan kemudian menyimpan kopinya dan memberikan pendapat tentang Luna Bersep. Lebih baik dia patah semangat. Aku berusaha keras untuk membuatnya jatuh, jadi tetap jaga tekanannya tetap ketat. Namun ketika Fernan mengatakan semua itu, tiba-tiba dia merasakan sedikit kesakitan. Heidi yang melihatnya juga merasa khawatir. Sambil memegangi kepalanya, Fernan mengatakan jika dia hanya merasakan sakit kepala. Tetapi yang terjadi berikutnya membuat Fernan terkejut. Ini ramalan, ini bukan bagian yang bisa aku baca sebelumnya. Kenapa mendadak muncul? Fernan yang saat ini terkejut kemudian mencoba membaca ramalan yang ada di sana. Ramalan tersebut berbunyi, rambut coklat seperti awan yang melayang, kedua matanya berwarna biru laut, hanya itu yang menggambarkan sebagian dari dirinya. Pedangnya lebih berharga, indah, mulia, dan lebih hidup dari siapapun. Ain terpesona oleh tarian pedangnya. Di bawah cahaya bulan, dia memiliki bakat yang cukup untuk menjadi kenaik kekaisaran, tapi ada kegelapan dalam hatinya. Jika belenggu yang mengekangnya hancur, dia akan melebarkan sayapnya dan terbang bebas. Belenggu yang mengekangnya, aku ingin membebaskannya dari keluarga Pallenberg. Setelah membaca semua ramalan itu, Fernan akhirnya menyadari sesuatu dan akar dari masalah di masa depan yang membuat dia sangat kesal. Apa itu alasan kenapa Ain berakhir membenciku? Bangsat! Singkat cerita, keesokan harinya, Fernan kembali memanggil Luna Bersep untuk bertemu dengannya. Namun saat ini, Luna Bersep yang sudah datang menunggu di salah satu ruangan sedang menggerutu kesal di dalam hatinya. Setelah secara sengaja meninggalkanku kemarin, kenapa dia memanggilku kemari? Padahal aku putus asa karena hutangnya. Apa dia mencoba untuk menyingkirkanku sekali untuk selamanya? Sedangkan saat itu juga, Fernan ternyata sudah ada di sana dan sedang memperhatikan Luna dengan diam-diam. Melihat dari belakang tubuhnya saja, aku bisa tahu sekesal apa dia sekarang. Keluarga Count Bersep sudah turun-temurun menjadi border duke. Mereka dulunya adalah keluarga berkuasa yang telah melindungi baris depan Kekaisaran Utara dan salah satu dari 7 keluarga yang terpilih. Tapi setelah serangan besar para monster berhasil menghancurkan mereka, sejarah baja mereka kini runtuh dan kejayaan mereka lenyap. Demi membangun kembali keluarga mereka, Bersep harus menjual semua yang dia miliki. Dia bahkan menjual akta resmi dan Golden Ball yang menunjukkan haknya sebagai pemilih. Tapi itu juga masih belum cukup. Pada saat itu, orang yang telah membantu Bersep adalah Duke Evan Pallenberg, kepala keluarga Pallenberg, ayahku. Apa ayah melakukan itu karena dia kasihan kepada kesialan yang telah menimpa Bersep? Tidak sama sekali. Bertolak belakang dengan bakat magicnya, keluarga Pallenberg kurang berbakat dalam swordmanship. Dia mencoba mendapatkan akses ke sword teknik rahasia yang hebat. Kesialan keluarga Bersep memberikan kesempatan emas baginya. Pallenberg menahan keluarga lain untuk membantu finansial Bersep. Akhirnya Bersep mengambil pinjaman asing dalam jumlah besar dari Pallenberg. Dengan begitu, Bersep tak akan diusir dari kekaisaran, tapi bunga yang dinaikkan setiap tahunnya membuat mereka masih menderita. Kalau saja aku menekan mereka sedikit lagi, mereka pasti sudah memberikan sword art rahasia keluarga mereka itu. Akan tetapi, Luna setelah ditakdirkan untuk menjadi calon kekasih Ain, Fernan saat ini sedang dilanda kebingungan dan harus menentukan sebuah pilihan. Selamatkan keluarganya, selamatkan dunia, dan jatuh cinta. Ain mendapatkan semua yang dia inginkan ya. Persetan dengan sword teknik rahasianya. Kalau Lunia berhubungan dengan Ain, setidaknya aku harus memastikan dia tidak membenciku. Dan setelah memutuskan itu, Fernan langsung memasuki ruangan dan menyapanya. Luna Bersep, ternyata kamu sudah sampai. Maaf soal semalam. Aku sibuk dan lupa soal janji kita. Aku bersumpah, aku tidak sengaja melakukannya. Luna kemudian langsung membalas ucapan itu. Diam, yang lemah selalu yang harus menahan ketidakadilan. Namun Fernan kembali melakukan pembelaan dan Luna akhirnya menerima pembelaan itu. Namun ketika Fernan masih terus berbicara, Luna menghentikannya dan bertanya, "Lupakan saja. Jadi, kenapa kamu mau bertemu denganku?" Fernan kemudian langsung menjalankan rencananya dan ingin memberikan kesan yang bagus. Kemungkinan kau sudah tahu alasannya. Mulai tahun kedua, Departemen Magic dan Kenaik memiliki kelas gabungan.
Namun ketika dia sedang menjelaskan, Luina malah langsung menolak. Fernand kemudian berbicara lagi. Aku masih belum selesai bicara. Memangnya kau tahu apa yang akan aku katakan? Sambil meminum teh yang ada di depannya, Luina langsung saja menjawab apa yang sudah dia tebak. Kau mau aku menjadi partnermu kan? Untuk apa? Tidak ada untungnya berpasangan denganmu. Aku peringkat 2 di departemenku. Sementara kamu ranking ke-10. Opsiku masih banyak yang lebih bagus. Namun ketika Luina mengatakan semua itu, Fernand mengatakan sesuatu yang membuat matanya terbelalak. Kalau kau setuju untuk menjadi partnerku selama 3 tahun, aku akan membebaskan bunga pembayaran hutangmu. Namun, dengan syarat kau harus menerima sponsor dariku. Lunia yang mendengar itu merasa curiga dan bertanya, untuk apa kau melakukan itu? Fernand kemudian langsung saja menjawab, jika dia menganggap kelas gabungan itu penting, jadi Fernand sangat ingin melakukannya. Namun Lunia masih saja penasaran dan bertanya lagi, bukan itu maksudku. Kenapa kamu tidak hanya menjadi partnerku, tapi juga mensponsoriku? Kalau kamu tidak tahu, aku sudah menerima beasiswa dari akademi. Namun Fernand masih terus saja memojokkan Lunia agar dia menerima tawaran sponsornya. Tapi karena kau mengirimkan sebagian besar dana beasiswa itu ke keluargamu, semua orang tahu bahwa selain asrama, selama ini kau hidup lebih hemat dari rakyat biasa. Dan sponsor ini juga tidak memiliki niat terselubung sama sekali. Aku mau mendukungmu karena kau punya bakat. Namun Lunia masih saja berusaha menolak. Aku belum pernah mendengar ada bangsawan yang mensponsori bangsawan lain. Fernand yang mendengar itu kemudian menyamakannya dengan Ain yang menghargai kehormatan dan integritas. Fernand lalu berbicara lagi. Benar, keluarga Pellenberg dan Bersep memang sama-sama keluarga bangsawan, tapi bukankah itu artinya kita ini setara? Luina yang mendengar itu sedikit tersinggung dan terlihat tersentak, namun Fernand saat ini sedang tetap melanjutkan rencananya. Kalaupun Bersep memegang kehormatannya dengan tinggi, mereka tidak apa-apanya dibandingkan dengan mantan keluarga kerajaan. Berbeda dengan Armian, aku memiliki kendali langsung atas Luina. Jadi meskipun dia membencinya, pada akhirnya dia tidak ada pilihan lain selain menerima tawaranku. Fernand kemudian kembali berbicara kepada Luina untuk tidak mementingkan egonya. Ini bukan saatnya untuk mementingkan egomu. Apa yang kau katakan mengenai bakatmu itu bukan bohong. Sebenarnya baru-baru ini aku telah melihat tarian pedangmu. Pedang milikmu jauh lebih berharga, indah, suci, dan hidup. Aku masih tidak bisa melupakan saat pertama aku melihat gaya pedangmu. Setelah mengatakan semua itu, Fernand tiba-tiba saja berdiri dari kursinya dan memuji Luina terus-terusan, sampai-sampai membuat Luina merasa malu dan kesal. Menjijikan, berhenti, kumohon hentikan semua ini. Namun Fernand mengatakan jika dia tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa berhenti karena aku masih belum menemukan kalimat yang sempurna untuk mendeskripsikan keindahan dari tarian pedangmu. Saat Fernand sedang terus menari dan memuji-mujinya, karena sudah terlanjur malu, Luina akhirnya setuju untuk menjadi partnernya. Iya oke, aku akan menjadi partnermu, jadi kumohon hentikanlah. Singkat cerita, setelah pertemuan itu selesai, Luina kembali ke asramanya dan menyerahkan perjanjian itu kepada pelayannya. Nani, pelayan Lunia kemudian mencoba membaca kembali perjanjian yang di bawah itu. 3 tahun peniadaan bunga pinjaman dan pemberian sponsor dengan syarat sponsor itu dirahasiakan dan sponsor hanya sampai kelulusan saja. Sebagai gantinya, Anda hanya perlu menjadi partnernya dalam kelas gabungan selama 3 tahun. Luina kemudian membenarkan hal itu dan mengatakan alasannya kenapa dia mengambil perjanjian tersebut. Iya, perjanjian itu terlalu bagus untuk ditolak dan dia bilang dia melihat potensi di balik tarian pedangku. Dia bilang pedangku jauh lebih berharga, indah, suci, dan hidup dari apapun. Dan dia masih belum bisa menemukan kalimat yang sempurna untuk mendeskripsikan keindahannya. Melihat Luina yang mengatakan itu sambil tersipu malu, membuat pelayannya sangat marah dan meremas surat perjanjian. Bocah penggila uang itu pasti punya maksud terselubung. Iya sih, saya akui matanya jelek sampai bisa melihat bakat Anda. Luina yang melihatnya sedang marah-marah kemudian menenangkan pelayannya. Nani, jaga mulutmu.
Apalagi dia itu kan ahli waris Pelenburg. Namun Nani tetap saja marah-marah dan curiga dengan tindakan Fernand. Justru karena itu dan bocah Pelenburg itu sekarang sudah berani untuk menggombali Anda. Saya yakin tadinya dia mencoba untuk merayu Anda dengan mata tajam dan dalamnya itu. Dan jangan lupakan juga senyuman rendahannya itu. Namun Luina kemudian mengatakan pendapatnya tentang Fernand yang kemarin dia temui itu. Rasanya tidak seperti dia sedang menggodaku sih, tapi aku akui aku akan memang curiga. Tapi menghilangkan bunga pinjaman selama 3 tahun dapat membantu kondisi keluargaku, jadi aku harus menahannya. Namun Nani tetap saja merasa kesal dan mengutarakan keresahannya. Tapi Anda ini peringkat kedua di kelas, sedangkan Fernand peringkat. Ketika mereka sedang mengobrol begitu, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu, dan ternyata itu adalah Hyde. Nani yang bertemu dengannya kemudian bertanya tentang urusan apa yang membuat Hyde mendatangi ruangannya. Hyde dengan cepat segera memberitahukan urusan itu. Tuan Fernand Pelenburg ingin bertemu dengan Nona Lunia. Beliau bilang dia sedang menunggu di area latihan dan meminta Anda untuk datang secepat mungkin. Luina yang mendengar itu dari dalam kemudian bertanya-tanya, area latihan? Dia mau apa di area latihan? Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan. Sementara itu di area latihan sendiri, Fernand sedang berdiri memegangi tongkat sihirnya dan memikirkan sesuatu. Dari dulu, Luina Bersep memang selalu peringkat 2 di kelasnya. Peringkat 1 di Departemen Kenaik adalah Almond Dorners, dan Luina tidak pernah berhasil mengalahkannya. Tapi mereka bilang, Luina memiliki kualitas yang hanya dimiliki oleh salah satu dari 10 Royal Kenaik di seluruh benua. Sebentar lagi, kita akan lihat apakah bakatnya itu asli atau bukan. Tepat ketika Fernand berpikiran seperti itu, Luina sudah datang di hadapannya dan langsung menyapa. Aku sungguh tak paham apa yang terjadi di sini. Apa maksudmu memanggilku kemari? Fernand kemudian mengatakan tujuannya memanggil dirinya ke area latihan. Aku tak mau kau berpikir bahwa tidak ada untungnya menjadi partnerku. Jadi aku mau tunjukkan padamu bahwa aku ini baru kompeten. Luina kemudian menjawab ucapan itu. Kau mau membuktikan itu dengan mengalahkan aku di sini sekarang juga, meskipun kamu ini hanyalah peringkat ke-10. Kau telah mendapatkan izin untuk memasuki Rapidos Hall, jadi aku sudah mengakui kemampuanmu. Namun ada perbedaan jelas antara peringkat kedua dan ke-10. Fernand yang mendengar itu hanya tersenyum dan menjawab, baik, ayo kita lakukan dan buktikan. Melihat Fernand yang percaya diri, membuat Luina bersemangat dan menyanggupi tantangannya. Baiklah, kalau kamu memaksa, aku juga ingin melihat kemampuanmu. Aku akan membiarkanmu menyerang terlebih dahulu. Setelah mendapatkan persetujuan itu, Fernand tidak ragu-ragu dan langsung menyerang. Dengan senang hati ku terima tawaran itu. Fernand langsung merapal mantra dan dalam sekejap bongkahan batu besar muncul di sana. Lalu bongkahan batu itu langsung mengincar Luina yang sedang berdiam diri. Luina yang melihat itu tidak tinggal diam dan menghancurkan semua batu yang mendatanginya. Luina juga mendekati Fernand saat itu juga dan berniat melakukan serangan. Namun saat sudah dekat dan melakukan tebasan, ternyata Fernand sudah menggunakan sihirnya untuk menghindar dan berada di belakang Luina. Fernand yang mendapatkan kesempatan itu, kemudian menggunakan sihirnya untuk menghancurkan lantai latihan. Luina yang melihat itu merasa kaget dan sangat terkejut dengan apa yang dia lihat saat ini. Lantai ini sudah diperkuat dengan magic, bahkan serangan kuat pun takkan sanggup menggoresnya. Fernand Pelenburg, apa dia selama ini menyembunyikan kekuatannya? Tak hanya sampai di situ, Luina kembali terkejut ketika Fernand melakukan serangan lainnya lagi. Sambil menghindari semuanya, Luina terus berbicara di dalam hati. Mustahil, multicasting dan merangkai magic tingkat tinggi seperti ini. Sebenarnya seberapa besar mana yang dia miliki? Kemampuannya ini melebihi peringkat ke-10. Aku terlalu meremehkannya. Kalau begini terus, aku akan kalah. Luina kemudian mengeluarkan kekuatan aslinya untuk membuat pelindung yang berputar di sekelilingnya. Namun Fernand yang melihat itu malah tersenyum dan sekali lagi melakukan sebuah serangan besar lainnya. Luina yang melihat itu tanpa ragu menerjang maju dan menebas semua batu yang datang ke arahnya. Luina terus bergerak dengan cepat untuk berusaha mendekati Fernand. Tetapi ketika Luina sudah berada sangat dekat, Fernand tiba-tiba menjatuhkan tongkat sihirnya dan menyerah.
Luina yang melihat tindakan yang dilakukan oleh Fernan merasa kesal. Apa kamu lagi-lagi mengejekku? Namun Fernan langsung memberikan penjelasan di balik tindakan yang dilakukan saat ini. Aku tidak mengejekmu, manaku sudah habis. Mage tanpa mana tidak mungkin bisa mengalahkan Knight. Setelah mendengar alasan di balik tindakan itu, Luina sedikit tenang dan mempercayainya. Sepertinya dia tidak berbohong. Dia sepertinya memang kehabisan mana dan takkan bisa mengalahkanku tanpa bantuan magic. Aku berhasil memantulkan serangannya hingga mananya habis, jadi akulah pemenangnya. Tapi kenapa firasatku tidak enak mengenai ini? Kemenangan ini terasa aneh. Dan ketika Luina sedang memejamkan matanya, Fernan tiba-tiba memberikan sesuatu kepada Luina. Oh, aku juga punya sesuatu untukmu. Ini, karena kau sudah berhasil mengalahkanku. Aku dengar kau suka coklat kan? Ini coklat whisky buatan keluargaku. Rasanya sangat lezat. Kalau kau tidak suka hadiah ini, apa kau mau batang coklat pohon dunia terkenal buatan Prednin? Atau kalau kau tak mau itu juga, aku juga punya coklat khas kerajaan Prajia, in chocolate. Sebutkan saja, aku punya semuanya. Namun ketika mendengar semua itu, Luina menjadi curiga dan bertanya kepada Fernan. Tidak, tunggu sebentar. Apa itu artinya? Kamu melakukan pemeriksaan latar belakangku? Fernan yang ditunduk seperti itu kemudian langsung membantah. Aku takkan repot-repot melakukan itu demi satu orang sepertimu. Aku cuma melihat detail pribadi setiap murid top rank. Luina tetap kesal ketika mendengar itu dan menjawab, ya itu yang namanya pemeriksaan latar belakang dan memberiku coklat hanya karena aku memenangkan duel. Aku ini bukan anak kecil. Mendengar itu, Fernan kemudian sedikit menjahili Luina. Benarkah? Aku kira kau akan menyukainya, tapi kalau kau tidak mau, ya sudahlah. Dengan cepat, Luina mengambil coklatnya saat Fernan berkata begitu. Aku tidak bilang aku tak mau. Setelah urusan coklat selesai, Fernan langsung saja beranjak pergi dari sana. Baiklah kalau begitu, mari bekerja sama mulai sekarang. Namun baru saja Fernan akan pergi, Luina kembali memanggil Fernan. Tunggu, kenapa? Kamu memiliki mana yang begitu besar, cukup besar untuk melakukan serangan-serangan sekuat tadi. Aku sendiri bahkan tidak tahu sebesar apa manamu. Dengan kemampuanmu seperti itu, kenapa kamu masih di peringkat ke-10? Fernan kemudian tersenyum dan memberitahukan alasannya dia melakukan itu. Bukankah sudah jelas, pedagang tidak boleh menjadi pusat perhatian? Begitu selesai dengan itu, Fernan langsung kembali menuju kamarnya. Dan sesampainya di sana, Hyde langsung menginterogasi Fernan. Apa yang terjadi pada tongkatmu ini? Kau apakan sampai mana storage? Dan mana amplifiernya pecah begini? Sambil mengeluarkan sesuatu dari kantong inventorinya, Fernan menjawab apa yang sudah dia lakukan. Aku berduel dengan Luina, dia sungguh kuat. Aku sudah melawannya penuh dengan persiapan dan aku tetap saja kalah. Bukan hanya itu saja, dia juga masih bisa berdiri setelah memeras habis manaku. Hyde kemudian kembali bertanya mengenai itu kepada Fernan. Untuk apa kau menggunakan item seberharga ini untuk berduel dengan Luina Berserk? Apa dia seberharga itu? Sambil menyadarkan tubuhnya, Fernan menjawab, ini demi investasi jangka panjang, kurang lebih begitu. Hyde yang mendapatkan jawaban itu kemudian kembali mengungkit tentang sambaran petir yang dulu. Apa mungkin kau begitu karena efek samping selamat dari sambaran petir? Biasanya aku bisa memahami tujuanmu, tapi kali ini aku sungguh tak habis pikir. Namun Fernan tidak menanggapi semua ucapan itu dan tenggelam dalam pikirannya. Indahnya, penilaian Ain Armin itu tidak salah. Pedang milik Luina Berserk memang cepat dan elegan. Bahkan dalam kedipan mata, pedang itu terlihat suci. Sepertinya aku paham kenapa ayah begitu menginginkan sword teknik rahasia milik keluarga Berserk. Apalagi, sudah tentu Luina itu berbakat. Tapi kenapa dia tidak pernah sekalipun mendapatkan peringkat 1? Apa equipmentnya di bawah standar? Hyde yang merasa diabaikan kemudian memanggil Fernan dengan keras dan menyampaikan kekhawatirannya. Tuan muda, nanti kau mau bilang apa kepada Duke? Sword teknik rahasia milik keluarga Berserk itu kan sudah menjadi keinginan terbesar beliau sejak dulu. Fernan yang sudah tersadar kemudian merespon pertanyaan itu. Itu, aku tadinya tidak kepikiran soal itu, tapi karena kau ungkit, aku jadi sedikit khawatir. Apa menurutmu dia akan mengasingkanku? Hyde kemudian malah memberikan jawaban yang sedikit menyeramkan. Mengasingkanmu?
Tidak, beliau mungkin akan langsung membunuhmu saja agar masalahnya tidak jadi panjang. Fernan sedikit tersentak ketika Hyde mengatakan itu, namun Fernan kembali berpikir tentang sikap ayahnya. Tentunya dia takkan membunuh putranya sendiri karena ini. Justru, aku tadinya berencana untuk mengirimkan surat dulu kepada ayahku mengenai perkara Berseb ini dan menunggu balasan darinya. Aku sudah bisa membayangkan dengan jelas ayahku akan mencekik dirinya sendiri lalu pingsan setelah membaca isi suratku. Dan pikiran-pikiran gila beserta perasaan cemas terus-menerus menghantuiku. Aku menghabiskan waktuku mencoba untuk melupakannya. Lalu, beberapa hari kemudian, surat balasan dari ayahku akhirnya tiba. Fernan kemudian membuka surat itu dan mengatakan jika dia tidak menyangka kalau balasannya akan secepat ini. Hyde yang di sana sambil menangis menjawab, "Benar, ini akhirnya terjadi." Namun melihat ekspresi wajah Hyde membuat Fernan penasaran. "Apa ayah telah memberikanmu surat yang berbeda? Kenapa kau menangis?" Hyde kemudian memberitahu Fernan, "Tidak, karena aku merasa hari ini akan menjadi hari terakhirku melayanimu, Tuan Muda." Mendengar itu, Fernan langsung memarahi Hyde agar tidak mengatakan hal mengerikan seperti itu. Fernan juga kembali memikirkan tentang masa depannya kembali. Tentunya, ini tak akan menjadi alasan atas pengasinganku. Aku seharusnya diasingkan karena Ain Armian kan? Atas kejahatan persekutuanku dengan Demon, insiden ini tidak ada hubungannya langsung dengan Demon. Jadi seharusnya aku baik-baik saja. Itulah yang dipikirkan Fernan, namun isi suratnya berbeda. "Kau sudah dirasuki oleh Demon," dari Epon Palenberg. Membaca surat itu langsung membuat Fernan kesal sekaligus panik. "Hyde, aku harus bertemu dengan ayah sekarang juga." "Demon, jangan bilang begini awal mulanya. Aku bersengkokol dengan para Demon." Tanpa menunggu lama, Fernan langsung saja pergi untuk menemui ayahnya. Pelayan pribadi ayahnya juga langsung menyebut Fernan. "Silahkan ikuti saya, Duke sudah menunggu Anda." Sembari berjalan, Fernan memikirkan rencananya. "Aku tidak bisa bilang bahwa aku telah mendapatkan Book of Prophecy. Buku itu tidak ada wujud fisiknya, dan tidak mungkin aku bisa membuktikan keberadaan dari buku ramalan yang hanya ada dalam pikiranku. Kalau aku berkata jujur, dia akan mengatakan bahwa aku adalah pedagang yang telah kehilangan akal sehatnya atau dia akan murka sembari mengatakan bahwa aku telah menghancurkan bisnis keluarga. Setidaknya, aku membutuhkan sesuatu sebagai tawaran pengganti kerugian dari uang bunga yang aku kutahan." Akhirnya setelah berjalan beberapa saat, Fernan sampai di ruangan ayahnya. Ayahnya langsung saja menyapa dan berbicara ketika melihat Fernan ada di sana. "Kau terlihat lebih tenang dari dugaanku. Tadinya aku mengira bahwa kau meminum obat dan telah menjadi gila. Kalau bukan begitu, maka mungkin Demon yang telah dibunuh oleh Kaisar pertama telah hidup kembali dan merasuki putraku. Kalau bukan itu juga, maka coba jelaskan alasan mengapa kau melakukannya." Fernan kemudian langsung saja memberikan alasannya itu. "Aku telah memutuskan bahwa lebih baik kita investasi pada keluarga Berseb." Ayahnya kemudian bertanya lagi, "Investasi apa yang lebih baik selain SWOT teknik rahasia mereka?" Fernan lalu menjawab jika dia tidak bisa memberitahunya. Ayahnya sekali lagi mencoba memarahi Fernan. "Fernan, aku tidak sedang meminta. Saat ini, kau adalah seorang pendosa dan bajingan yang mencoba untuk mematikan sumber dana keluarganya." Fernan tahu akan hal itu dan kembali mencoba meyakinkan ayahnya. "Aku tahu, namun keputusanku tidak berubah. Kalau ayah mempercayakan keluarga Berseb sepenuhnya kepadaku, aku yakin aku bisa membawa kembali keuntungan yang jauh lebih besar dari SWOT teknik rahasia milik mereka." Ayahnya kemudian bertanya sekali lagi, "Oh, kalau begitu, biar aku tanyakan hal yang lain. Apa yang membuatmu begitu percaya diri?" Fernan selalu mengatakan hal yang sama. "Aku tidak bisa memberitahukannya padamu." Dan kali ini ayahnya mulai sedikit merasa kesal. "Alasanmu tak jelas. Aku tak pernah mendidikmu menjadi seceroboh ini. Apa kau tahu masalah ini bukan hal yang dapat diselesaikan dengan kepala yang keras?" Mendapatkan ucapan itu, Fernan kemudian memikirkan tindakannya. "Seperti dugaanku, aku tidak punya pilihan lain selain menyebutkan ramalan demi bisa mendapatkan persetujuannya. Tadinya aku tidak mau menggunakan ini, tapi aku tak punya pilihan lain." Dengan terpaksa, Fernan kemudian memberitahukan sesuatu kepada ayahnya.
Aku tidak sedang keras kepala. Sebagai pengganti atas kesepakatanku dengan Luina Berseb, aku akan memberitahu ayah informasi yang hanya diketahui olehku. Ayah sendiri pasti sudah tahu unit intel yang aku jalankan secara pribadi. Ayahnya yang mendengar itu sedikit penasaran dan meminta penjelasan. Aku yakin tidak ada informasi dari kalian yang belum keluarga kita ketahui. Tapi lanjutkan, informasi besar apa yang hanya diketahui olehmu? Fernand kemudian langsung saja memberitahunya kepada ayahnya. Di bagian barat pegunungan Arus, di wilayah milik Piscon Donet, ada tambang kristal magic yang belum diketahui. Namun ayahnya mencoba untuk menyangkal itu dan bertanya lagi, tambang kristal magic? Aku belum pernah mendengar kabar seperti itu di sana. Bagaimana bisa kau mendapatkan informasi seperti itu dengan unit intel yang kemampuannya bagaikan anak kecil yang main rumah-rumahan? Dengan tenang, Fernand lalu menjawab ucapan ayahnya itu. Anak kecil awalnya suka bermain dengan cara menggali tanah. Berkat itu, mereka terkadang mendapatkan keberuntungan dan menemukan koin yang telah terkubur. Tambang di dalam pegunungan Arus memiliki kekayaan yang lebih dari cukup untuk menutupi kerugian atas hilangnya bunga keluarga Berseb. Tempat itu bagaikan pegunungan emas. Setelah mengatakan semua itu, Fernand merasa yakin dengan keputusannya. Magic Stone adalah semacam batu tambang yang mengandung mana dan dianggap sebagai batu yang terbaik. Karena itu, Mana Stone bisa dihargai dengan sangat tinggi. Tapi Magic Stone yang ada di pegunungan Arus hanya disebut sedikit saja dalam ramalan tanpa penjelasan. Aku sendiri juga belum pernah melihatnya secara langsung, jadi aku tidak tahu seberapa besar bentuknya. Tapi itu seharusnya bisa sedikit mengulur waktu untukku. Fernand kemudian kembali berbicara melanjutkan tentang rencananya. Pengiriman yang dioperasikan oleh Donet telah tenggelam karena ada angin topan, jadi situasi finansial mereka sedang tidak baik-baik saja. Kita bisa mengambil alih tambang itu jika memanfaatkan situasi yang sedang terjadi saat ini. Ayahnya kemudian terlihat seperti berpikir, dan saat itu terjadi, Fernand tidak berencana untuk mengatakan tentang ramalan yang sudah dia ketahui karena takut akan menjadi masalah ke depannya. Lalu setelah beberapa saat, ayahnya merespon perkataan Fernand. Kalau benar begitu, kami bisa menggantikan kerugian yang kau sebabkan, tapi kami perlu memverifikasi kata-kata pertamamu dulu. Ini akan butuh waktu, jadi kembalilah dan fokus pada sekolahmu saja. Aku akan memanggilmu kalau aku sudah siap. Fernand akhirnya menuruti perkataan itu dan berbalik langsung meninggalkan ruangan ayahnya. Akhirnya, apa aku berhasil meredakan amarahnya? Rasanya sisa hidupku seperti berkurang 10 tahun. Namun ketika Fernand akan membuka pintu keluar, ayahnya tiba-tiba memanggil yang membuatnya menjadi sangat panik. Fernand, mumpung kita di sini, ayo kita makan bersama. Fernand yang sudah sangat ketakutan hanya bisa menerima tawaran itu dan langsung pergi duluan ke ruang makan. Sementara itu di ruangan pribadinya, ayahnya berbicara kepada pelayan pribadi. Aku sedikit kecewa padamu. Black Turtle tidak mampu mengungkap apa yang ditemukan Fernand. Pelayan itu kemudian langsung memberikan respon. Saya minta maaf tuan, saya akan memeriksa kembali unit intelnya. Ayah Fernand kemudian langsung memberikannya sebuah saran. Jangan terlalu kasar pada mereka, santai saja. Dan bagaimana menurutmu soal Fernand? Pelayan itu kemudian memberitahukan pendapat pribadinya. Mencoba melakukan bisnis dengan Duke, dan Anda akan menjadi merchant yang dihormati. Sedangkan ayahnya malah memikirkan sebuah keraguan. Tapi aku masih ragu tentang bagaimana dia menemukan tambang Magic Stone. Kita akan pelajari soal itu seiring berjalannya waktu. Mungkin mereka ahli dalam hal batu tambang. Pelayannya kemudian bertanya, apa itu tentang Golden Pillar, unit intel milik Tuan Muda Fernand? Ayah Fernand kemudian menceritakan tentang mereka. Fernand sangat tahu jika dia bisa menghasilkan banyak uang dari situ. Itu alasan kenapa dia memilih untuk menjadi Earth Mag. Yang padahal dia memiliki afinitas yang tinggi terhadap api. Tentu, kita harus memverifikasi informasi ini dulu. Setelah mendengar cerita itu, pelayan itu kembali memberikan pendapatnya tentang Fernand. Mungkin Tuan Muda memang pandai memanfaatkan pengetahuannya. Ada kemungkinan juga jika dia mengembangkan organisasi lebih dari ekspektasi, sampai bisa tahu sumber batu tambang seperti itu. Mendengar pendapat yang baik dari pelayannya, ayah Fernand tidak bisa menutupi rasa senang dan tersenyum memuji anaknya itu.
Anak itu memang sudah tertarik dengan batu tambang sejak kecil. Siapa yang mengira dia akan melakukan sesuatu luar biasa seperti ini? Tambang Magic Stone. Putra siapa ini? Cerdas sekali. Namun setelah mengatakan itu, ayah Fernand langsung memberikan perintah untuk mengawasi Luina. Oh, juga cari tahu soal Luina Bersep. Jelaskan secara rinci bagaimana dia bisa merayu Fernand. Pelayan pribadinya kemudian menjawab sambil mengambil laporan yang diberikan. Apa maksud Anda tuan muda jatuh cinta pada Luina Bersep? Ayah Fernand kemudian memberikan alasannya. Tidak ada alasan untuk investasi jika tidak ada profitnya. Jadi jika kau investasi tanpa alasan yang jelas, itu berarti matamu mengarah pada sesuatu yang lain. Jika bukan cinta anak muda, lalu apa lagi? Tapi aku merasa bukan sekedar itu saja. Entah apa yang akan terjadi ke depannya. Apa yang akan terjadi pada orang yang lebih mencintai uang daripada pilihan ayahnya. Singkat cerita, setelah urusan di rumah ayahnya itu selesai, Fernand saat ini sedang makan bersama dengan Luina Bersep. Dan dalam sesi makan itu, Fernand menjadi yang pertama bertanya. Alia Ortega dipasangkan dengan Carlos Dinepe. Alia Ortega itu peringkat 4 di kenaik departemen kan? Sambil menikmati es krimnya, Luina menjawab, "Iya, Carlos dengan Alia setelah aku bilang padanya kalau aku berpasangan denganmu. Iya, awalnya dia ada di peringkat 5, tapi dia bisa berkembang." Fernand kemudian bertanya lagi, "Kau memberitahu dia kalau kau berpasangan denganku? Rumor memang akan tersebar, jadi kenapa?" Luina kemudian langsung menjawab, "Pada akhirnya semua orang juga akan tahu. Mereka bilang aku berpasangan denganmu karena uang. Aku sudah menduganya, dan itu bukan sesuatu yang bisa aku batasi. Lagi pula, itu juga tidak sepenuhnya salah." Fernand setuju dengan itu dan menyombongkan dirinya. "Ya, memang benar kalau karena uang. Aku memang sangat suka uang, tak ada yang tak bisa aku capai." Mendengar Fernand mengatakan itu, membuat Luina sangat kesal dan menggerutu. Tak heran kalau dia dijuluki Money Demon, karena itu aku membencinya. Ketika Luina sedang menggerutu, Fernand tiba-tiba memberikan sesuatu kepadanya. "Ini ambillah, sebuah eliksir dan voucher. Eliksir itu terbuat dari olahan akar mandrake, dan kau bisa memakai voucher itu di toko senjata yang dijalankan perusahaanku. Kau bisa dapat equipment kualitas tinggi dengan voucher itu." Luina kaget ketika menerima kedua barang itu dan berusaha menolaknya. "Kenapa? Aku tak bisa membayarnya kembali." Namun Fernand tidak menerima itu dan mengungkit tentang perjanjian mereka. "Apa kau lupa dengan kontrak yang kita buat soal sponsorship?" Namun Luina tetap saja berusaha untuk menolak. Meski begitu, memberikan equipment buatan Golden Turtle itu terasa terlalu berlebihan untuk dianggap sebagai hadiah, bukan? Kalau dilihat dari reaksimu, sepertinya kamu juga berpikir begitu. Fernand kemudian mengatakan tidak untuk menutupi rasa sebenarnya. Namun di dalam hatinya, Fernand kembali memikirkan keputusan itu. Benar, tapi kalau untuk mendapatkan kepercayaan Luina dan mencegah masa depan di mana aku jatuh miskin, ini harga yang murah. Ditambah, jika dia bisa cukup kuat untuk membantuku bertarung melawan Demon, pasti akan lebih baik. Namun ketika dia berpikir seperti itu, Luina kembali berbicara. "Tapi ini terlalu tinggi nilainya, aku merasa tak bisa menerima." Kembali mendengar penolakan itu, Fernand langsung mengungkit tentang kesepakatan mereka. Menolak sponsorship merupakan pelanggaran kontrak dan menjadi alasan untuk penghentian kontrak. Hukumannya adalah... Mendengar tentang pemberhentian kontrak, Luina menjadi sangat panik dan langsung menerima pemberian Fernand. Setelah semuanya selesai, Fernand langsung berdiri dan pamitan untuk mengurusi hal lain. "Bagus, kita ketemu lagi nanti di kelas. Aku ada hal lain yang perlu dilakukan, jadi aku pergi dulu." Saat Fernand sudah pergi meninggalkan ruangan itu, Luina baru saja menyadari sesuatu. Meski untuk sponsorship, ini tetap terlalu mahal. Apa memang ada penalti dalam kontraknya? Aku rasa tidak ada kan? Kenapa dia berbohong hanya untuk memberiku barang-barang berharga seperti ini? Apa dia memang mencoba merayuku dan mencuri magic swordsmanship seperti yang dikatakan Neni? Coba saja, tidak mungkin aku akan membiarkannya. Setelah menyelesaikan urusan itu, Fernand saat ini sedang berada di suatu tempat dan sedang menunggu Ain. Ain Armian seharusnya menghadiri kelas ini. Di mana dia? Oh, di sana rupanya. Fernand ternyata saat ini sedang mengawasi Ain Armian dengan cukup ketat.
Pembelajaran pertama dari Departemen Kenaik tahun pertama, War and Real Life Sparring. Tingkat kemampuan murid dapat dinilai secara akurat melalui sparring persahabatan. Menurut ramalan, Ain Armian yang telah mendapatkan ego Sword Sirgar dan Alpen Parson mulai terlihat menonjol dan menjadi tenar, dan kisah perkembangannya sebagai hero dimulai di sini. Namun ketika dia sedang mengawasinya dengan serius, ada seseorang yang datang kepadanya dan menyapa. "Wah, siapa ini? Rupanya ada Fernand Pellenberg di sini." Fernand langsung berbalik dan menyapa kembali. "Bagaimana kabar Anda, Yang Mulia?" Orang itu langsung menepuk bahunya dan meminta bicara seperti biasa. "Yang Mulia, kita memang sudah lama tak bicara, tapi kenapa begitu? Santai saja." Fernand kemudian mengatakan alasannya kenapa dia menyapa seperti itu. "Karena ini pertemuan pertama kita sejak menjadi murid. Kurasa sebaiknya memanggilmu dengan sopan." Pria itu kemudian mengabaikan kejadian tadi dan bertanya, "Ada apa? Apa ada murid baru yang kau incar?" Fernand lalu tersenyum dan menjawab, "Aku selalu mengawasi mereka yang masuk peringkat. Kalau kau sendiri bagaimana? Apa kau mau melihat Ain Armian?" Pria itu juga tersenyum dan membenarkan hal itu. Tentu, karena dia berasal dari keluarga kekaisaran terdahulu. Wajar saja jika dia menarik perhatian karena selama 100 tahun terakhir, tidak pernah ada yang masuk ke akademi. Melihat betapa seriusnya yang dikatakan oleh pria itu, Fernand kemudian kembali mengingat tentang siapa orang ini. Ladger Swawaben, pangeran kedua dari keluarga kekaisaran yang sekarang, keluarga Swawaben. Keluarga SCH-Waben telah menduduki tahta selama 3 generasi sejak mereka terpilih sebagai keluarga kekaisaran 100 tahun lalu. Mereka berawal dari akar yang sama seperti Armian, tapi sekarang kedua keluarga itu sedang memiliki hubungan yang tegang. Selain itu, Ladger sangat menghargai kekuasaan dan ingin SCH-Waben terus mewarisi tahta. Jadi keberadaan Ain Armian yang memegang legitimasi yang lebih kuat bisa menjadi halangan baginya. Namun ketika Fernand sedang memikirkan itu dengan serius, tiba-tiba Ladger berbicara kepadanya dengan memperhatikan seseorang. Sepertinya orang itu juga penasaran dengan Ain Armian. Fernand tentu saja penasaran dan melihat siapa orang yang dibicarakan. "Siapa? Oh, bukankah dia Paren Kalbender?" Ladger membenarkan hal itu dan memberitahu sedikit informasi tentang orang itu. Betul, dia masuk Akademi Kenaik sebagai murid terbaik kedua tahun ini. Keluarga Kalbender ingin merebut kesepakatan untuk menggantikan Armian yang telah jatuh sebagai keluarga yang terpilih. Apa karena itu dia mengawasi Ain Armian selama ini? Dan setelah mendengar informasi tersebut, Fernand kemudian teringat tentang ramalan dan memikirkan hal itu. Paren Kalbender, dia orangnya. Kebetulan sekali. Apa hubungan antara Ladger dan Paren dimulai dari sini? Dalam setiap kisah pahlawan, pasti ada pilain yang menjadi rival bagi protagonis. Bagi Ain, protagonis dalam ramalan, Paren Kalbender adalah antagonis berikutnya. Tepat ketika dia sedang memikirkan hal itu, instruktur yang ada di sana memanggil Ain untuk bertarung dengan Anton Dennern. Fernand kembali lagi memikirkan rencana miliknya, Ladger SCH-Waben, dan orang kepercayaannya Paren Kalbender. Di tempat yang sama, aku menyaksikan permulaan yang sebenarnya dari perjalanan hero Ain. Apa ini juga takdir? Menarik bukan? Kita lihat saja apakah ramalan ini membuktikan kalau aku tidak salah investasi terhadap Ain. Fernand begitu percaya diri untuk membuktikan kalau ramalannya mengatakan Ain akan menang. Dan tepat ketika dia mengambil keputusan itu, seorang instruktur memulai pertandingannya. Ketika pertandingan dimulai, Anton langsung menyerang dengan cepat dan begitu agresif. Ain yang melihatnya hanya bisa bertahan dan terus menghindari serangan yang datang. Dan ketika mereka sedang bertarung, Ladger berbicara lagi kepada Fernand mengenai pertandingan mereka berdua. "Aku dengar ini menentukan partner latihan secara acak. Anak bernama Ain Armian itu sungguh sial. Anton Dennern peringkat 10 di ujian masuk. Dia lawan yang sulit bagi Ain Armian yang peringkat ke-38. Tapi sampai didesak sepihak seperti itu, ya peringkat ke-38. Jadi aku tidak berharap banyak, tapi ini sangat membosankan. Tidak banyak yang bisa dilihat. Aku akan pergi."
Ladger menepuk bahu Fernand dan beranjak dari sana. Namun Fernand segera berbicara dan membuat Ladger penasaran. Tampaknya bukannya tidak ada yang bisa dilihat. Tepat setelah Fernand mengatakan hal itu, Ain Armian tiba-tiba melakukan sebuah serangan balik yang membuat Ain membalikkan duel itu. Dari atas sana, Ladger yang berhenti juga kaget karena mendengar sorakan dari para murid yang hadir di sana. Begitu juga dengan Paren, dia pun terkejut dengan hasil yang tidak bisa ditebak ini. Sedangkan Fernand yang sudah mengetahuinya hanya menilai jalannya pertandingan tadi. Mungkin dia tidak siap dengan awalan agresif dari lawan. Fakta bahwa kebingungannya terlihat jelas menunjukkan bahwa dia masih tak berpengalaman. Tapi begitu dia merespon dengan tenang, situasinya terbalik. Namun kembali ke lapangan, Anton yang terkena serangan tadi merasa sangat kesal dan penuh emosi. Kepada orang yang hanya berperingkat ke-38, aku akan kalah. Anton langsung mengeluarkan aura berwarna merah gelap di sekelilingnya. Namun Ain terlihat tidak takut dan terlihat siap untuk menghadapinya. Murid yang lain yang memperhatikan kemudian memuji sikap yang ditunjukkan oleh Ain. Ain lebih baik dibandingkan perkiraanku, tapi Anton akan menang kan? Tetap saja, bukankah dia sudah menyelamatkan wibawa keluarga kekaisaran dengan selamat sejauh ini? Namun teman di sebelahnya malah mengejeknya. Apa yang diselamatkan saat dia mendapatkan posisi ke-38? Kembali ke Ladger, dia juga saat ini sedang membicarakan tentang kemampuan Ain. Siapa sangka peringkat ke-38 membuat peringkat ke-10 akademik menggunakan aura. Haruskah kita katakan setidaknya dia pantas dengan nama Armian? Bagi seseorang tanpa bakat, dia berusaha cukup keras. Namun Fernand tidak setuju dengan pendapat Ladger dan terus memperhatikan pertandingan dengan fokus. Tak berbakat, Ain Armian, mana mungkin, bukannya Ain tak berbakat, hanya saja lingkungannya tidak pernah mendukungnya. Saat ini, Anton yang sudah menggunakan aura menyerang Ain dengan sangat cepat dan brutal. Namun Ain saat ini masih bisa mengimbangi semua serangan itu dan menghindarinya. Bahkan di akhir serangan, Ain berhasil menyerang Anton dari titik buta dan menjatuhkan pedang milik Anton. Dengan begitu, hasilnya sudah ditentukan. Instruktur yang ada di sana langsung saja mengumumkan pemenangnya. Pemenangnya Ain Armian. Semua orang yang berteman dengan Ain langsung bersorak gembira ketika mengetahui hasilnya. Namun di sini terlihat Paren memasang wajah yang muram tanda dia sangat kecewa. Sedangkan Fernand terlihat senang sambil membayangkan rencananya. Sesuai dengan provinsinya terjalankan, pilihanku tidak salah. Aku bisa mendengar uangnya mengalir masuk. Aku hanya perlu membesarkan Ain dengan baik dan menjadikannya rekanku. Lalu selanjutnya, aku akan berusaha untuk memenangkan Luina. Singkat cerita, setelah menonton duel itu, saat ini Fernand sedang duduk di samping Luina dalam sebuah kelas. Dan itu menarik perhatian murid-murid yang ada di sana. Mereka pun langsung berbisik membicarakan. Apa mereka sungguh dipasangkan? Kenapa Luina mau dengannya? Apa itu karena uang? Fernand yang mendengar semua pembicaraan itu kemudian berbisik kepada Luina. Kita menarik terlalu banyak perhatian. Aku tidak suka menjadi pusat perhatian. Namun Luina tetap tenang dan menjawab jika nanti mereka juga akan berhenti bicara. Fernand kemudian akhirnya mengabaikan hal itu dan bertanya tentang pemberiannya. Ngomong-ngomong, apakah menggunakan elixir yang aku berikan kepadamu? Apa equipmentnya berubah? Apa kau menyukainya? Luina saat ini menjaga image-nya dan berdiam diri tidak menjawab. Padahal sebelumnya, Luina sangat bersemangat ketika equipmentnya berubah. Dia juga begitu bersemangat ketika mengkonsumsi elixir tersebut. Namun sekali lagi, Luina menjawab dengan nada yang tenang. Yah, itu tidak buruk. Tepat ketika mereka sedang mengobrol, ada seseorang perempuan yang memasuki ruangan itu dan menyapa mereka semua. Apa semua orang ada di sini? Aku melihat kalian semua berpasangan dengan baik. Tidak ada yang terlambat kan? Aku Profesor Rosalia dari Departemen Magic. Dan seperti yang kalian semua ketahui, ini adalah Profesor Guard dari Departemen Kenai. Mulai saat ini, Departemen Magic dan Kenai akan mengadakan kelas gabungan. Mari langsung mulai pembelajarannya. Kalian semua menerima peta dari asisten bukan? Pelajaran pertama yaitu latihan praktik.
Profesor Gad yang berada di depan para murid kemudian menjelaskan tujuan latihan ini. Tidak ada cara yang lebih baik untuk memastikan apa yang sudah kalian pelajari dibandingkan melalui praktik langsung. Mulai sekarang, kalian akan ditempatkan di latihan lapangan. Peta yang aku berikan memiliki tanda tempat yang dituju di situ. Kalian hanya perlu tiba di sana dalam kurun waktu 4 jam. Akan tetapi, kalian tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat. Kalian harus tepat 4 jam dari sekarang, tepat jam 2 siang. Ada pertanyaan? Seorang murid kemudian langsung mengacungkan tangan dan bertanya, apa hal ini akan masuk ke penilaian kami? Profesor Gad kemudian menjawab pertanyaan itu. Ini adalah hal terpenting setelah ujian tengah dan akhir semester. Kemudian ada murid lain yang bertanya lagi, apa konflik di antara kami diizinkan? Kali ini Profesor Rosalia yang menjawab pertanyaan itu. Kalian akan mendapatkan bonus poin jika kalian menangkap yang lainnya. Jika tidak ada pertanyaan lain, kita akan segera mulai. Kalau begitu, semoga beruntung. Profesor Rosalia menggunakan tongkat sihir untuk membuat cahaya sebagai tanda jika ujian kali ini sudah dimulai. Singkat cerita, Fernand bersama Luina saat ini sudah berada di suatu tempat di hutan. Mereka berdua akhirnya menuju tempat yang lebih tinggi untuk mencari tahu lokasi mereka. Namun karena tidak mendapatkan petunjuk, Luina kembali turun untuk melihat peta. Kita harus mengetahuinya sekarang. Pertama, petanya. Tetapi ketika mereka berdua sedang menuruni tebing, tidak sengaja mereka bertemu dengan pasangan yang lain. Fernand yang melihat mereka langsung mengenalinya. Jane Hook dan Ned Palen, keduanya di luar top 70 kan? Apa perlu mengurus sampah tingkat rendah ini? Adalah hal yang dulu yang akan aku katakan sebelum pergi. Tapi kali ini aku akan mengikuti keputusanmu sepenuhnya. Mendengar jawaban dari Fernand membuat Luina sangat bersemangat untuk mendapatkan bonus poin. Bagus, kalau begitu setelah kita mengamankan sedikit bonus poin, mari lihat petanya dan cari tahu posisi kita. Ketika Luina mengatakan itu, Fernand mengajukan sebuah saran. Bukankah lebih mudah untuk menggunakan sihir? Maksudku, kita harus ke tempat yang lebih tinggi dan melihat sekitar. Dan karena obrolan itu, mereka berdua malah berdebat membandingkan antara sihir dan peta. Ketika mereka berdebat, pasangan yang ada di depannya menganggap ini sebagai sebuah kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi ketika mereka akan pergi melakukan itu, Luina sudah melompat dan bersiap menyerang mereka. Kami harus mendapatkan bonus poin itu. Kalian mau kemana? Melihat Luina yang datang ke arah mereka, mereka berdua kemudian mencoba untuk memasang sihir penghalang. Tetapi ternyata penghalang mereka sia-sia. Luina yang sudah mendapatkan peningkatan equipment juga meminum eliksir penguat, berhasil menembus penghalang mereka dengan mudah dan mengalahkan pasangan itu. Setelah mengalahkan mereka berdua, Fernand dan Luina langsung pergi menuju lokasi berikutnya. Sebelum pergi, Fernand memberitahukan informasi yang dia dapat. Jadi, ada defensive spell di peta yang dibagikan oleh asisten. Luina yang tadi bertarung kemudian membenarkan hal itu. Benar, jika aku tahu, aku tidak akan bermurah hati kepada mereka. Sementara itu di akademi, Profesor Gad sedang mengamati status para murid dan melihat satu pasangan gugur. Tim lain tereliminasi. Mereka dieliminasi lebih cepat dibandingkan perkiraanku. Profesor Rosalia kemudian merespon tentang pendapat itu. Ditambah lagi, tidak satupun para murid dieliminasi oleh monster. Juga menarik bahwa alasan para dropout itu konflik di antara satu sama lain. Profesor Gad kemudian bertanya kepada Profesor Rosalia, ngomong-ngomong Profesor Rosalia, apa kali ini ada pasangan yang kau amati? Sambil terus memperhatikan peta, Profesor Rosalia menjawab, melihat dari nilai saja, Ladger dan Alon adalah pasangan yang terkuat. Carlos dan Alia juga pasangan yang patut diamati. Tapi pasangan yang paling menarik perhatianku tak diragukan lagi, pasangan Luina dan Fernand. Profesor Gad juga setuju dengan itu dan memberikan komentar. Pasangan itu menyebabkan kericuhan di antara para murid. Luina menghadapi kerugian jika mereka berpasangan. Apa itu karena uang? Tapi Fernand tampak tidak terlalu peduli dengan nilainya. Profesor Rosalia kemudian membalas, mungkin ada alasan lain kenapa Fernand berpasangan dengan Luina. Itu bukan karena nilainya. Benar, karena Fernand adalah murid yang bisa meningkatkan nilainya kapanpun dia mau, bahkan tanpa harus berpasangan dengan Luina.
Profesor Gard yang mendengar hal itu menjadi penasaran dan bertanya, dia bisa meningkatkan nilainya kapanpun dia mau. Apa maksudmu dengan hal itu? Profesor Rosalia kemudian bercerita sedikit tentang Fernand. Fernand selalu peringkat ke-10, apapun yang terjadi. Wajar jika melihat murid yang hebat tidak pernah luput dari peringkat atas, tapi bukankah aneh tidak pernah luput dari peringkat ke-10? Selain itu, ujian tertulis Fernand selalu mendekati nilai sempurna. Dia selalu kehilangan poin di ujian praktek. Tidak lebih tidak kurang, dia kehilangan cukup poin untuk tetap berada di gedung Rabitus. Aku hanya berasumsi, karena dia murid yang tidak suka jadi menonjol. Profesor Gard akhirnya sedikit mengerti tentang pembicaraan itu. Jadi maksudmu, kalau si Fernand itu menyembunyikan skill sebenarnya? Profesor Rosalia tidak menutupi itu dan kembali menjelaskan, benar, kamu tahu bagaimana arena latihan belakangan ini hancur dan para profesor sibuk berusaha menemukan pelakunya. Ternyata itu perbuatan Fernand dan Luina. Profesor Gard terkejut ketika mengetahui kebenaran itu. Apa? Mereka orang yang mengubah arena latihan menjadi berantakan? Mustahil murid memiliki skill untuk menghancurkannya. Tetapi Profesor Rosalia tidak menyangkal hal itu dan mengatakan jika dirinya malah menjadi lebih penasaran. Profesor Gard yang mendengar itu kemudian bertanya tentang apa alasan Fernand menyembunyikan skillnya. Sambil tersenyum, Profesor Rosalia kemudian memberitahukannya bukan tentang kenapa dia berhenti menyembunyikannya. Sementara itu, kita kembali ke lapangan latihan. Saat ini, Fernand sedang berada di ketinggian dan sedang mencari tahu lokasi mereka. Sementara di bawahnya, Luina sedang berurusan untuk memperoleh bonus poin. Fernand terus melihat sekeliling sambil memperhatikan peta juga. Lokasi yang ditandai di peta adalah wilayah pesisir utara, dan aku rasa kita ada di sekitar sini. Kalau begitu, ini pasti wilayah pegunungan barat. Tepat ketika Fernand sudah mengetahui lokasi mereka berada, Luina juga sudah selesai mengurus semua musuh. Di sini sudah selesai. Bagaimana dengan bagianmu? Apa kamu tahu kemana kita harus pergi? Fernand kemudian memberitahu apa yang sudah dia temukan dan rencana ke depannya. Benar, kita hanya perlu pergi ke timur laut. Juga ada beberapa orang ke arah sana. Apa kita akan langsung mencari pasangan selanjutnya? Sambil merapihkan rambutnya, Luina kemudian menjawab dengan penuh percaya diri. Benar, kita punya banyak waktu, jadi kita harus mendapatkan bonus poin selagi kita bisa. Tapi ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada serangan kejutan yang tidak terduga. Namun untungnya, Fernand berhasil merapal sihir untuk memblokir serangan itu. Lalu tidak lama muncul seseorang yang dikenal oleh mereka berdua dan langsung menyapa Fernand. Ternyata kita bertemu di sini, Fernand Pellenberg. Ternyata pasangan yang menyerang Fernand adalah Carlos dan Alia. Luina yang melihat mereka berdua sangat terkejut. Carlos, gimana kabar mantan dalam serangan dadakan dari belakang? Namun Carlos hanya tersenyum dan menjawab itu dengan santai. Apa yang tidak terhormat dalam pertarungan? Apa kau lupa kalau profesor bilang ini praktek sungguhan? Apa kalian kira aku akan membiarkan kalian pergi setelah bertemu secepat ini? Seakan-akan sudah ditakdirkan. Carlos langsung menggunakan sihirnya lagi untuk menyerang Fernand dan Luina. Namun Luina dan Fernand tidak langsung merespon dan malah bersantai. Luina juga bertanya kepada Fernand, kenapa Carlos terlihat sekesal itu? Fernand kemudian memberitahu alasan. Ya, orang yang terus memintamu untuk jadi pasangan kan? Aku rasa harga dirinya terungkap karena aku mencurimu darinya. Sungguh kekanakan, menendam karena hal yang sudah berlalu. Bagi orang yang sehebat itu, tindakannya sungguh kekanakan. Mendengar obrolan Fernand dan Luina membuat Carlos menjadi sangat kesal dan menantang mereka. Hentikan omong kosongnya dan serang aku. Fernand semakin marah, kemudian tanpa berlama-lama untuk berada di sana. Sepertinya perselisihan tidak dapat dihindari. Lunia yang mendengarnya juga setuju. Malahan dia terus memikirkan tentang bonus poin. Malah ini lebih bagus. Kita bisa dapat lebih banyak bonus poin jika menangkap pasangan tingkat atas. Tapi karena mereka pasangan tingkat atas, kali ini kamu tidak bisa hanya menonton. Fernand kemudian menghela napas dan menjawab, aku tahu aku akan membantumu. Jadi bebas saja mengalahkan semuanya. Namun Luina kali ini merasa ragu dan berbicara memperingati Fernand.
Membantu, jangan berlebihan. Kita bahkan belum menyesuaikan gerakan kita. Bantuan macam apa yang kamu bicarakan? Fernand kemudian tersenyum dan memberitahunya, kita pasangan, jadi bertarung secara terpisah itu tak berarti benar. Jangan khawatir dan percaya padaku. Fernand kemudian tersenyum dan menggunakan kekuatannya untuk membuat sebuah benteng batu di sekeliling mereka. Ternyata apa yang dilakukan oleh Fernand yang sedang melawan pasangan Carlos itu bisa diketahui oleh para profesor. Profesor Rosalia menjadi pertama menyadarinya. Nampaknya ada bentrokan besar di sana. Itu wilayah pegunungan barat. Profesor Guard kemudian juga melihat tempat yang ditunjuk oleh Profesor Rosalia. Apa para murid sudah mulai bertarung melawan monster? Namun Profesor Rosalia langsung mengatakan jika tempat itu bukan wilayah sebagai para monster untuk muncul. Mendengar hal itu, Profesor Guard kemudian meminta untuk melihat lebih dekat. Mari lihat lebih dekat. Kelihatannya dua pasangan yang disebutkan Profesor Rosalia sudah bertemu. Ini sempurna. Profesor Rosalia terlihat tertawa ketika mendengar itu. Ya ampun, dua pasangan peringkat tinggi yang menonjol bertemu. Ini cukup menarik. Fernand Pellenberg, aku akan bisa melihat kemampuanmu yang sebenarnya dengan mataku sendiri. Dan sekarang kita kembali ke arena latihan, di mana Fernand sudah mulai pertarungannya dengan musuh. Di sana terlihat Carlos tidak menahan diri dalam menggunakan sihir. Dia mampu menghancurkan tembok yang sudah dibuat oleh Fernand. Alia juga berhasil memberikan serangan yang cukup intens kepada Luina. Namun semua serangan itu tidak berhasil memberikan luka dan berhasil ditangkis oleh Luina dengan cukup mudah. Dalam pertarungannya, Luina merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Apa ini? Tubuhku terasa lebih ringan dari biasanya. Mungkinkah support magic? Kapan dia merapalnya? Dia punya waktu untuk menggunakan support magic di tengah semua ini. Fernand yang menyadari jika dirinya sedang diperhatikan kemudian menatap Luina dan mengedipkan matanya dengan genit. Tentu saja itu langsung membuat Luina sangat kesal dan memalingkan wajah. Luina lalu kembali fokus dalam pertarungannya dan mulai menjaga jarak dari Alia. Ini bukan waktunya untuk teralihkan. Pertama, mari kita atasi Alia. Setelah berhasil menjaga jarak, Luina kemudian langsung menghantamkan pedangnya dengan keras ke arah Alia. Alia berhasil bertahan dengan susah payah dan selamat dari serangan itu. Carlos yang melihat itu kemudian mengambilnya sebagai kesempatan dan berhasil mengikat Luina menggunakan sihir petir. Luina kemudian segera mencoba melepaskan sihir itu dari tubuhnya, namun ternyata itu tidak mudah. Alia yang melihat Luina tertangkap begitu kemudian tersenyum dengan puas. Kena kau Luina, kalau aku tarik dengan aura. Alia kemudian melompat dan mengeluarkan auranya lalu langsung menebas dengan kuat. Namun ternyata setelah serangan yang berhasil mendarat, tiba-tiba Luina menjadi batu dan serangan Alia hanya menghancurkan bongkahan batu yang ada di sana. Ternyata itu adalah ulahnya Fernand yang menukar Luina dengan sebongkah batu. Luina yang saat ini selamat kemudian bertanya kepada Fernand. Fernand kemudian langsung memberitahunya, ini magic. Keluargaku mengembangkannya belakangan ini. Kelihatannya berguna, jadi langsung aku pelajari saja. Magic ini menukar sesuatu yang beratnya sama. Mendengar itu, Luina terkejut dan menjadi kesal. Kamu tahu beratku dari mana? Fernand langsung saja menjawab jika dia melihat itu di catatan para murid dan membandingkan berat batu itu dengan Luina. Luina yang saat ini masih kesal kemudian langsung membawa Fernand untuk menghindari serangan yang diberikan oleh Carlos. Namun Luina masih tetap kesal dan mengancam Fernand. Aku akan dengarkan lebih jauh tentang ini nanti dan catatan murid itu akan kutemukan dan kubakar habis. Fernand yang saat ini diperlakukan kasar, kemudian memprotes tindakan Luina terhadapnya. Tolong lembut sedikit, kau sengaja ya? Memangnya aku membunuhmu jika kau pegang aku dan gerakan aku secara lembut? Luina saat ini terus memegang dan melempar Fernand seenaknya. Dan setelah serangan ini, Luina berbicara kepada Fernand untuk fokus mengurus Carlos, sementara dirinya akan menangani Alia. Tepat ketika Luina mengatakan itu, Carlos sudah memulai sihirnya lagi untuk menyerang Fernand. Namun Fernand tidak gugup dan malah tenang lalu mengamati apa yang dilakukan oleh Carlos.
Bocah Carlos itu, tadi aku bertanya-tanya kenapa dia tidak memakai ini. Keahlian Carlos adalah memanggil petir yang menjambar seperti hujan, serta pilar cahaya raksasa yang diciptakan dengan mengumpulkan kekerasan, sambaran petir sekaligus. Itu multicasting, kekuatan destruktifnya melampaui kemampuan seorang murid, dan itulah alasan dia menjadi murid teratas di departemennya. Aku sudah meneliti cara menahan itu, akhirnya aku bisa mencoba ini. Mari lihat keefektifannya. Fernan mengeluarkan beberapa bola kristal yang ada di tangannya. Fernan kemudian langsung melemparkan bola kristal itu ke udara dan merapal sebuah mantra. Tapi sayangnya, Carlos selesai lebih dulu dengan mantra miliknya dan berhasil memberikan sebuah serangan yang sangat kuat. Fernan saat ini terlihat tidak menghindar dan terkena telak oleh serangan petir itu. Luina yang sedang bertarung bahkan terkejut dan mengkhawatirkan keadaan Fernan. Namun setelah petir yang sangat hebat itu menghilang, Fernan terlihat masih baik-baik saja. Carlos yang melihatnya sangat terkejut. Kau menahan itu? Mustahil. Bagaimana mungkin? Fernan kemudian melemparkan bola kristal yang digunakan tadi dan menjelaskannya kepada Carlos. Itu strategi yang menyerap mana, tentu saja sedikit kumodifikasi, mahal sekali dan sulit dibuat, tapi sepertinya cukup efektif. Kalau aku sempurnakan lagi dan aku produksi massal, ini cukup bagus untuk dijual di pasar. Hahaha, aku suka uang. Carlos yang mendengar itu kemudian langsung memprotes tindakannya. Menggunakan artefak itu tindakan pengecut, ini curang. Fernan yang mendengar itu kemudian menggunakan kesempatannya untuk membalikkan omongannya di awal. Apanya yang pengecut dalam medan tempur? Apa kau lupa profesor bilang ini latihan nyata? Luina, habisi dia. Ketika Carlos sedang terganggu dan fokus kepada Fernan langsung menyuruh Luina untuk segera mengakhiri duelnya. Tentu saja, Luina menggunakan kekuatan penuh dan langsung mengakhiri duelnya bersama Alia. Ternyata tanpa Fernan dan Luina sadari, pertandingan mereka saat ini sedang diawasi oleh Ladger. Dari atas tebing, dia dengan pasangannya sedang mengawasi mereka. Hanya sisa 2 dari 4 yang ada. Pasangan Ladger kemudian menjawab, berarti ada yang keluar. Para asisten langsung memindahkan yang keluar sebagai tujuan. Tidak ada match di antara para murid yang bisa menahan lightning magic milik Carlos. Nampaknya Fernan dan Luina tidak beruntung kali ini. Namun Ladger segera mengoreksi pernyataan itu. Tidak, ini pasangan Fernan dan Luina. Fernan tidak suka menonjol, jadi dia menyembunyikan kemampuan aslinya hingga saat ini. Tapi karena sekarang dia dipasangkan dengan Luina, dia tak akan bisa menyembunyikan kemampuannya seperti dulu. Mau tak mau, dia harus mengikuti kecepatan Luina yang terobsesi dengan nilai. Kalau Fernan menggunakan kemampuan aslinya, peringkatnya pasti akan naik. Ladger kemudian menghela napas dan mengeluhkan tentang situasi yang dialami sampai saat ini. Lingkaranku dipenuhi orang yang tak akan ragu mengambil kesempatan untuk mencabiku kalau peringkatku turun. Jadi aku tidak bisa biarkan calon saingan begitu saja. Ternyata saat ini di tebing itu, Ladger tidak sendirian. Di sana sudah ada banyak pasangan yang bekerja sama dengannya. Ladger kemudian berbicara kepada semua pasangan yang ada di sana. Selama kalian mengikutiku, kalian akan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan sesuai janji, peringkat kalian akan tinggi di ujian ini. Namun, ada pasangan yang harus disingkirkan sebelum itu. Luina dan Fernan, tangkap mereka berdua. Ladger meminta semua pasangan yang ada di sana untuk mengepung Fernan dan Luina. Sementara itu di area latihan, Fernan dan Luina saat ini sedang menghadapi para monster yang mereka temui. Sambil terus mengalahkan monster-monster itu, Luina berbicara kepada Fernan. Kita semakin dekat dengan tujuan kita, dan jumlah monster yang menyerang kita juga semakin banyak. Sepertinya kalau begini terus, kita akan sampai tepat waktu, bahkan kemungkinan menjadi juara 1. Namun ketika Luina sedang berbicara, dia terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Fernan, dan bertanya tentang tindakannya. Memangnya itu harus? Fernan yang sedang memanen darah monster itu kemudian menjawab, Troll Blood adalah salah satu bahan penting untuk membuat potion. Luina yang menarik itu kemudian menjawab, aku tahu itu, tapi dibandingkan dengan kekayaanmu, darahnya itu bagaikan uang recehan. Namun Fernan tetap saja mengumpulkan darah Troll Blood. Setelah itu sambil menjawab, uang tetaplah uang, tak peduli berapapun nominalnya.
Luina tidak bisa berkata apa-apa lagi dan pasrah dengan apa yang dilakukan Fernand. Ya, itulah sebabnya orang-orang memanggilmu kikir. Namun Fernand tidak tersinggung dengan itu dan malah membanggakannya. Aku jadi berhasil merekrutmu berkat itu juga. Jadi cibiran mereka sangat menguntungkan. Ngomong-ngomong, sudah berapa banyak yang kita kalahkan? 7 atau 8? Luina kemudian menjawab dengan percaya diri. 8 pasang, aku mengharapkan bonus bagus. Namun Fernand malah mencoba untuk mematahkan semangat Luina. Kau sudah kehilangan bonusmu karena skornya. Tapi Luina tidak mempedulikan itu dan terus berjalan. Masih mending daripada karena uang. Lagi pula, aku punya alasan sangat kuat kenapa aku harus menjadi juara. Tetapi ketika dia melangkah, Luina terjun ketika merasakan kehadiran orang yang banyak dan mencoba memanggil Fernand. Namun Fernand juga sudah mengetahui itu dan menjawab, "Ya, aku merasakannya juga. Jumlah mereka banyak. Setidaknya ada 20 dari mereka dan itu pun masih estimasi. Dan sepertinya mereka semua mengincar kita." Benar saja, ketika Fernand selesai berbicara, para pasangan yang mengincarnya langsung muncul dan melakukan serangan dengan serentak. Fernand dan Luina kemudian langsung berusaha untuk bertahan dari semua serangan itu. Namun pada suatu kesempatan, ketika Luina lengah, Almond tiba-tiba saja bergerak dengan cepat dan menyerang Luina. Luina yang melihat itu tentu saja langsung bertahan dari serangan Almond. Setelah pedang mereka berbenturan, akhirnya mereka berdua bertarung dengan cukup sengit. Tak hanya sampai di situ, ketika Luina sedang bertahan dari serangan Almond, Ladger datang untuk membantu Almond dan bersiap dengan sihirnya. Untungnya, Fernand menyadari dan bergegas membantu Luina. Fernand berhasil melancarkan serangan dan mengganggu Ladger. Mau tak mau, Ladger akhirnya berhenti membantu Almond dan menghadapi Fernand 1 lawan 1. Ketika magic mereka berdua berbenturan, itu membuat ledakan yang cukup besar. Dan karena ledakan itu, semua orang menjadi menjauh. Ladger juga saat ini langsung mencegah jarak. Ladger kemudian berbicara kepada Fernand. "Astaga, tadinya aku hanya akan mengamati dari jauh saja. Tapi kemudian kau menyerang dan menyapu bersih setengah dari pasukanku dalam sekejap mata. Santailah sedikit saja, oke? Kau jadi serius begitu? Tidak seperti biasanya." Fernand kemudian membalas ucapan itu dengan santai. "Kali ini, aku ingin mencoba menjadi juara pertama." Ladger yang mendengar itu kemudian mencoba untuk memprovokasi. "Juara pertama? Ya, itu tak akan terjadi. Kalau begitu, bagaimana kalau kita coba selesaikan ini secara kekeluargaan? Kau tahu kan bahwa waktu ujian yang tersisa kurang dari 1 jam, bukan? Kalau kita bertarung sekarang juga, kita semua sama-sama tak akan menjadi juara pertama. Bagaimana kalau Almond dan aku yang menjadi juara pertama dan kalian yang mengambil juara kedua? Sama-sama untung, bukan? Bagaimana?" Fernand hanya diam saja dan mencoba berpikir. Namun siapa sangka, Luina yang sangat terobsesi dengan nilai berteriak dengan keras kepada Ladger. "Lebih baik aku kalah dalam duel daripada harus menyerahkan juara 1 dengan sukarela." Fernand yang mendengar itu tidak bisa mengelak dan menuruti keinginan Luina. "Kau dengar bukan? Partnerku tidak sudi menerima tawaranmu." Ladger yang mendengar itu kemudian tersenyum dan langsung bersiap dengan sihirnya. "Jadi, negosiasinya gagal ya? Baiklah kalau begitu, mari kita lihat kemampuanmu itu, Fernand." Namun Fernand segera menjawab dengan senyuman yang ada di wajahnya. Itu bisa disimpan untuk lain waktu. Setelah mengatakan itu, Fernand kemudian langsung mengaktifkan sebuah susunan sihir di bawah kaki kelompok mereka. Lalu secara tiba-tiba, susunan itu menarik tanah di sekitar dan langsung menangkap kelompoknya Ladger. Almond yang melihat tanah di sekitar mereka mulai menutup, memperingati anggota kelompoknya. Namun hal itu sudah terlambat. Ketika mereka mencoba untuk melepaskan diri, tanahnya sudah sangat dekat dan akhirnya berhasil menangkap mereka semua. Setelah melakukan itu, Fernand langsung mengajak Luina yang sedang kebingungan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Luina yang saat itu sangat terkejut kemudian menggerutu selama perjalanan. "Ampun, kalau kamu punya trik rahasia begitu, kenapa kau tidak gunakan dari tadi saja?" Fernand kemudian menjelaskan alasannya. "Aku sudah lelah dan jebakan itu juga tak akan bertahan lama." Setelah membereskan semua itu,
Akhirnya Fernand dan Luina berhasil menjadi yang pertama sampai di tempat tujuan, diikuti oleh kelompok yang lain. Profesor Guard juga langsung mengumumkan peringkat dari mereka semua secara berurutan. Kerja bagus semuanya. Baiklah kalau begitu, aku akan mengumumkan peringkat ujiannya. Peringkat pertama, Luina Bersep dan Fernand Pellenberg. Peringkat kedua, Larger Eschewaben dan Almond Donner. Profesor Guard kemudian terus membacakan peringkatnya secara berurutan, dan ketika dia sedang mengumumkannya, Fernand berbicara kepada Luina. Sepertinya kita betulan berhasil mendapatkan juara 1. Luina lalu merespon ucapan itu. Iya kan? Kita berdua memang hebat, tapi kita menang tanpa mengalahkan Almond. Sejujurnya aku tak menyangka kita bisa menjadi juara 1. Fernand kemudian menjawab dengan santai. Ya, juara 1 tetaplah juara 1. Memangnya penting menang tidaknya kita melawan dia? Sambil menghela napas, Luina kemudian menjawab, tentu saja tidak. Ini pertama kalinya aku mendapatkan peringkat pertama. Rasanya luar biasa. Dan ketika mereka sedang mengobrol, Profesor Guard selesai mengumumkan semuanya. Demikian ujian hari ini. Sebentar lagi kita akan kembali ke akademi. Jadi tetaplah berada di dekat sini dan jangan berkeliaran. Setelah mengumumkan itu selesai, Luina tiba-tiba membahas sesuatu. Oh, dan kamu kenal murid baru itu kan? Ain Armian. 2 malam yang lalu aku bertemu dengannya. Fernand kemudian menjawab, tentu saja aku mengenalnya. Siapa yang tidak kenal dia? Dan kau bertemu dengan Ain Armian? Luina kemudian menceritakan kejadian saat dia bertemu dengan Ain Armian. Iya, aku berpapasan dengannya sewaktu sedang latihan malam. Situasinya itu menarik. Agak mirip seperti saat kamu diam-diam menonton tarian pedangku, Fernand. Ketika sedang membahas masalah itu, Fernand merasakan kesakitan di dalam kepalanya dan mendapatkan ramalan yang baru. Ini ramalan, satu lagi bagian tersembunyi telah ditunjukkan. Malam-malam itu, terlihat Ain Armian sedang berusaha memanggil Luina. Senior, tidak, Luina Bersep, kumohon jadilah kenaikku. Namun Luina tidak menerima tawaran itu dan tiba-tiba saja ramalannya berubah. Tiba-tiba ramalan itu menunjukkan langit yang sepenuh darah, tebal dan penuh miasma yang mencekik. Masker Jahati yang bagaikan air dunia sedang mengincar Ain Armian. Kemudian, Luina datang ke sana untuk melindungi Ain Armian. Ain Armian yang melihat Luina kemudian mencoba untuk menghentikannya. Senior, apa yang kau lakukan? Luina yang berada di hadapannya kemudian menjawab, Ain Armian, kamu sebelumnya pernah meminta padaku bukan? Kamu memintaku untuk menjadi kenaikmu. Waktu itu aku menolak tawaranmu, tapi tidak lagi. Sekarang aku tahu siapa dirimu. Aku tahu apa yang kamu perjuangkan. Inilah takdirku. Kenaik adalah pedang yang menyerang musuh tuan mereka dan juga perisai yang melindungi tuan mereka. Luina kemudian menyerang Demon tersebut, Andromalius. Kemudian cahaya biru terang bersinar menyinarinya. Dan setelah kejadian itu, muncul lagi ramalan berikut. Kali ini ramalan itu menunjukkan tentang keberadaan Ain yang sedang menunggu Luina yang terbaring di rumah sakit. Kedua mata Ain menatap mata Luina dengan penuh bara tekad, dan tepat saat itu Ain langsung menggerutu sambil menangis. Para bajingan itu sedang mencoba menjatuhkanmu dan seluruh keluarga Bersep. Nama mereka Pellenberg bukan? Para bajingan kaya itu. Fernand yang melihat akhir dari ramalan itu merasa sangat kesal. Bajingan kaya, beraninya kau berbicara mengenai senior seperti itu. Dasar bajingan. Namun ketika dia sedang marah-marah, kedua profesor mencoba membangunkannya dari mimpi itu. Ketika membuka matanya, Luina juga sudah ada di depannya dan bertanya, Fernand, apa kamu tak apa? Tiba-tiba saja kamu pingsan. Apa kamu tidak enak badan? Fernand kemudian mencoba untuk duduk dan mengatakan jika dia tidak apa-apa. Namun Profesor Rosalia menyarankan dia untuk pergi ke rumah sakit. Fernand, mungkin sebaiknya kamu pergi ke rumah sakit. Kamu pasti sudah kelelahan karena tidak terbiasa dengan kekuatan yang tidak biasanya kamu gunakan. Namun Fernand saat ini tidak sedang mendengarkan pembicaraan mereka dan malah memikirkan ramalan yang baru saja dia dapatkan.
Jadi ini saat di mana Ain Armian mulai melihatku sebagai musuhnya. Tetap saja, kenapa tiba-tiba aku mendapatkan ramalan? Apalagi semuanya tentang Luina. Apa mungkin ini artinya kejadian itu akan segera terjadi? Kalau begitu, maka demon dari ramalan itu, Andromalius, salah satu dari 72 demon, apa dia benar akan turun ke dunia ini dan dalam waktu dekat? Lalu setelah semua itu selesai, Hyde saat ini sudah berada di halaman depan dan menyambut Fernan yang akan memasuki kereta kuda. Kerja bagus Tuan Muda, saya dengar Anda mengambil posisi pertama. Fernan lalu menjawab dan langsung masuk saja ke dalam kereta. Aku memakai banyak sekali energi, jadi aku sangat lelah. Hyde kemudian langsung menyarankan untuk beristirahat dan langsung membawa kereta kuda itu. Sebaiknya Anda tidur sebentar. Akan saya bangunkan kalau kita sampai di Rapidos Hall. Mereka berdua akhirnya langsung berangkat dari sana menuju kediaman Fernan. Dan di dalam perjalanan, Fernan memikirkan tentang ramalan yang dia dapatkan lagi. Andromalius, ke-72 dari 70 demon dengan rambut hitam dan mata merah, dalam wujud manusia dengan ular melingkar di lengan kanannya. Sebanyak apapun bukuku baca, hanya ini informasi yang bisa aku dapatkan. Yah, perang dengan para demon sudah 1000 tahun yang lalu, jadi wajar saja tidak ada informasi. Di zaman sekarang, keberadaan demon dianggap sebagai mitos. 1000 tahun yang lalu, para demon benar-benar lenyap di tangan Kaisar pertama, dan mereka tak pernah menunjukkan diri lagi di dunia sejak saat itu. Bahkan tanpa informasi, Ain akan menangani mereka semua, jadi itu bukan masalah besar. Namun, masalahnya, Luina terluka parah dalam pertempuran melawan Andromalius. Fernan kemudian bertanya kepada dirinya sendiri tentang rencana yang akan dia lakukan ke depannya. Apa memberitahunya tentang ini adalah tindakan yang benar? Tidak, kalaupun ku beritahu apa dia akan percaya padaku, aku sudah pernah sekilas menyebutkannya. Fernan kemudian kembali mengingat ketika dia membicarakan hal itu kepada Lunia. Waktu itu, Luina sedang menanyakan keadaan Fernan. Fernan juga langsung menjawab dan memberikannya pertanyaan. Sudah ku bilang aku tidak apa-apa. Luina, apa kau percaya soal demon? Namun Luina malah kembali bertanya dan tidak menjawab. Kenapa tiba-tiba bicara soal demon? Namun Fernan sedikit kesal saat itu dan memaksa Luina untuk segera menjawab. Luina yang melihat itu tentu saja langsung menjawab. Tentu saja aku percaya kekaisaran ini dibangun setelah mengalahkan para demon. Setelah mendengar jawaban itu, Fernan kemudian bertanya lagi. Lalu, bagaimana kalau aku bilang demon masih ada di tanah ini sekarang? Tetapi Luina tidak menanggapi itu dengan serius dan malah bercanda. Fernan, apa mungkin kepalamu terbentur saat latihan praktek? Dan itulah kejadian ketika Fernan berbicara tentang demon kepada Luina. Kembali ke saat ini, Fernan yang sedang dalam perjalanan menuju asramanya kembali menggerutu. Dia hanya menganggap aku gila. Kalau saja aku bisa mendapatkan jejak demon, aku bisa meyakinkannya. Tepat ketika dia memikirkan itu, Fernan tiba-tiba teringat sesuatu. Ah, itu dia. Tepat 1 bulan dari sekarang, saat pertandingan latihan di kelas kenaik tahun pertama, Ain Armian mengalahkan Paren Kalbender, murid peringkat kedua teratas. Setelah ini, tak ada yang bisa menyaingi Ain di akademi. Sebanyak yang didapatkan oleh pemenang, yang kalah Kalbender kehilangan lebih banyak lagi, reputasinya, kehormatannya, bahkan dukungan kuat. Pada akhirnya, Kalbender dirasuki oleh demon. Inilah momen pertama demon menampakkan diri, meski tidak secara langsung. Kalau aku gunakan insiden itu dengan baik, akan lebih mudah memujuk orang dan mendapatkan bantuan mereka. Dan karena akan ada bukti yang jelas, aku bisa menggunakan itu sebagai pondasi untuk memperluas rencanaku. Masalahnya, aku tak tahu kapan, di mana, atau bagaimana dia akan dirasuki demon. Menemukan jalan buntu sekali lagi, Fernan langsung mengeluhkan tentang ramalan yang dia dapatkan. Kenapa aku tak bisa lihat bagian ini? Apa ini juga akan terlihat saat waktunya tiba? Atau aku harus memenuhi syarat tertentu? Ini menjengkelkan sekali. Sementara itu di asramanya, Ain Armian saat ini sedang membaca laporan yang di tangannya. Seorang Pallenberg memang hebat, dan Bersep tetaplah Bersep, meski mereka kehilangan hak militernya.
Garner yang di sampingnya kemudian langsung memuji Bersep. Ini berkat Bersep, tukang pamer Pallenberg itu tidak melakukan apa-apa. Mendengar pendapat itu, Ain kemudian menyimpulkan apa yang dirasakan oleh Garner. Sepertinya kau menyukai Bersep ya, dan membenci Pallenberg. Garner kemudian segera menjawab pertanyaan itu. Jangan bandingkan dua keluarga itu. Satu-satunya kenagi yang bisa berdiri di medan perang bersamaku, dan kaisar sebelumnya adalah seorang Bersep. Ain yang mendengar cerita itu kemudian mencoba memberikan pandangan kepada Garner. Tapi zaman sekarang, orang lebih memilih Pallenberg daripada Bersep. Zaman sudah berubah, Pak Tua. Garner menjadi kesal ketika mendengar itu dan mulai berbicara cukup panjang. Makanya ini sudah di akhir zaman. Kalau bukan karena dana perang mereka saat peperangan 1000 tahun lalu, aku takkan pernah berhubungan dengan orang kaya baru itu. Ah benar, Ain sana minta uang ke anak itu. Perlengkapanmu sudah terlihat usang. Namun Ain kemudian bertanya tentang maksudnya itu. Garner sekali lagi menjelaskan, bocah Fernand itu baik kepadamu kan? Bagaimanapun, Pallenberg pasti ingin membangun koneksi dengan Armian. Pallenberg tak pernah menyatakan keinginan mereka secara terang-terangan. Mereka membangun kepercayaan untuk menurunkan kewaspadaanmu, lalu merebutmu begitu saja. Ain kemudian bertanya tentang apa yang dia katakan itu. Jadi maksudmu, senior Fernand mendekatiku dengan maksud tertentu. Keluargaku sudah hancur. Apa yang bisa diinginkan dariku? Garner yang mendengar itu malah semakin kesal dan memarahi Ain. Kenapa kau sadar diri sekali? Lagi pula motifnya tidak penting. Yang penting adalah kita memanfaatkan dia. Namun pandangan Ain saat ini kepada Fernand berbeda dengan apa yang dibicarakan oleh Garner. Menurutku, senior Fernand tidak baik hanya karena ingin sesuatu dariku. Saat kami pertama bertemu, senior itu memberikanku potion saat aku terluka oleh monster. Dia tidak punya mata yang berencana licik. Dia benar-benar khawatir padaku. Meminta uang kepada orang seperti itu adalah tindakan tidak terhormat. Kepercayaan adalah hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Sekali lagi, Garner menjadi kesal dan memarahi Ain. Dasar bocah menjengkelkan. Bahkan kaisar yang dulu bilang, punya dukungan orang kaya itu menenangkan. Kau berganti pihak hanya karena dia membelikanmu satu makanan. Pallenberg bukan tipe yang menawarkan kebaikan secara cuma-cuma. Sekarang berhenti membantahku dan bicaralah padanya. Palingan dia akan memberimu uang seolah dia sudah menunggumu untuk meminta. Karena Garner terus memaksa untuk menemuinya, Ain kemudian menuruti permintaan itu dan langsung menuju kediaman Fernand. Namun sialnya, ketika Ain datang ke sana, dia tidak bisa bertemu dengan Fernand. Ain kemudian bertanya kepada Hyde, "Aku tidak bisa menemuinya sekarang." Hyde yang saat ini sedang menemuinya kemudian memberitahukan alasan kenapa dia tidak bisa bertemu. Tuan muda Fernand menangani guild dagang keluarga bersamaan dengan studinya. Beliau orang yang sangat sibuk, jadi sulit baginya untuk meluangkan waktu tanpa janji temu. Ain kemudian mencoba berbicara lagi dan meminta untuk bertemu. "Maaf, tapi kalau begitu, bisakah kau beritahu dia lagi bahwa aku bukan tamu, melainkan Ain Armian yang ingin menemuinya?" Namun Hyde sekali lagi menegaskan jika dia tidak bisa melakukan itu. "Saya sudah bilang Tuan muda Fernand ada di sini, namun beliau bilang sedang sibuk dan meminta Anda kembali nanti." Ain yang mendengar itu kemudian meminta maaf dan langsung pergi dari sana. Dalam perjalanannya, Ain langsung menggerutu kepada Garner. "Kau bilang dia akan memberiku uang seolah sudah menunggu. Senior sedang sibuk dan aku malah mengganggunya. Mungkin sebaiknya aku lempar kau kembali ke dungeon." Garner yang mendengar itu kemudian berbicara, "Ini aneh, tidak mungkin seorang Pallenberg bertingkah begini." Sementara itu di kamarnya, Fernand sedang mengawasi Ain yang melangkah pergi. Ini tidak terduga, aku kira umpannya belum cukup menggoda. Tak kusangka dia mendatangiku duluan. Dan ketika dia sedang mengawasi, Hyde tiba-tiba membuka pintu dan melaporkan kejadiannya. "Sesuai instruksi Anda, saya mengirim Ain Armian kembali. Anda mengawasi Ain Armian dengan seksama selama ini, jadi kenapa mengirim dia kembali?" Fernand kemudian memberitahukan alasan. "Agak aneh, dia mendatangiku secepat ini. Banyak orang mencari Pallenberg, tapi tujuan mereka semua sama. Kemungkinan Ain juga sama, tapi karena itulah jadi lebih aneh. Ain bukan tipe yang mudah meminta bantuan orang lain."
Aku mengirimnya pergi karena aku merasa dia tidak sepenuhnya ingin ke sini. Tidak akan terlambat untuk menariknya kembali saat aku yakin dia sudah percaya padaku. Hyde kemudian bertanya lagi, apa sungguh perlu untuk melakukan sejauh ini demi keturunan keluarga kekaisaran yang sudah gugur? Fernand sekali lagi memberikan alasan dia melakukan itu. Ain memiliki kualitas yang luar biasa. Dia bakat yang akan sangat membantu kalau aku bisa menjadikannya orangku. Namun Hyde mencoba kembali memberikan saran. Tapi kalau Anda mengirimnya pergi seperti hari ini, bukankah Anda akan kehilangan dia? Fernand dengan tenang kemudian menjawab, tentu saja aku meninggalkan celah, jadi pergilah ke keluarga utama dan ambil semua eliksir untuk Ain. Hyde yang sedang menuangkan teh terkejut ketika mendengar perintah itu dan memastikannya sekali lagi. Apa? Eliksir di gudang Dukal semuanya sangatlah mahal. Kalau kita memberinya begitu saja dan tidak berefek apapun, kerugiannya cukup besar. Fernand kemudian mengatakan rencananya yang lain, maka aku hanya perlu memberi sesuatu yang lebih mahal. Tak ada yang tak bisa dicapai dengan uang. Kalau kau belum meraihnya, berarti kau tidak punya uang yang cukup. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, di asrama Ain, Garner bertanya kepadanya, kau bertemu butlernya Pallenberg? Kenapa? Apa dia meminta maaf karena menyuruhmu pergi di pintu masuk? Ain kemudian menunjukkan apa yang dia dapatkan dari bertemu dengan Hyde. Dia hanya memberiku kotak dan surat ini lalu pergi. Garner yang melihat itu cukup terkejut. Surat permintaan maaf untuk seorang Pallenberg. Dia punya kesadaran diri. Mari lihat permintaan maaf seperti apa yang dia tulis. Ain kemudian membuka kotak itu dan membaca suratnya. Eliksir ini dari senior untukmu. Mohon diterima, senior Fernand. Garner sangat kesal ketika mendengar isi dari surat itu dan langsung menggerutu. Bocah itu terus menyebut senior di tiap kalimat. Apa maksudnya seorang senior itu di atas keluarga kekaisaran? Namun Ain tidak peduli dengan perkataan itu dan sangat tertarik dengan apa yang ada di dalam kotak. Ketika Ain mau membuka kotak tersebut, dia sangat terkejut dengan eliksir yang dia temukan. Eliksir ini Heart of the Saint-Bird. Karena Saint-Bird adalah burung suci yang menggunakan cahaya, eliksir ini cocok untuk gaya pedang Armian yang menangani kekuatan cahaya. Garner yang melihat eliksir itu dan menyadari kegunaannya langsung terlihat bergembira. Bocah Fernand itu memang orang kaya baru. Lihat kan, kita tidak dapat uang, tapi masih bagus kau pergi menemuinya kan? Sekali lagi, Ain tidak terlalu menanggapi apa yang dikatakan oleh Garner dan malah memuji Fernand semakin tinggi. Senior Fernand, aku tak menyangka kau akan menyayangi seseorang yang tak berharga sepertiku sebanyak ini. Aku harus bekerja lebih keras untuk membayar ekspektasi senior. Singkat cerita, semua itu berlalu dan keesokan harinya, di ruangan pribadi, Fernand bertanya kepada Hyde. Jadi bagaimana hasilnya? Hyde kemudian langsung memberitahu hasil pertandingan Ain versus Paren. Ain Armian mengalahkan Paren Kalbender. Swordmanship milik Kalbender memang sedikit lebih baik, tapi aura milik Armian sangat luar biasa. Fernand yang mendengar itu hanya merespon santai dan berbicara sendiri di dalam hati. Ramalan mengatakan kalau dia akan menang tipis, sepertinya dia sudah menggunakan eliksirnya. Hyde kemudian bertanya lagi, apa mungkin itu karena eliksir dari Anda, Tuan? Fernand kemudian menjawab singkat, ya mungkin sebagian kecilnya dari situ. Hyde yang mendengar itu kemudian bertanya karena penasaran, apa maksud Anda Armian akan bisa menang tanpa eliksir? Fernand kemudian mengatakan jika dia juga tidak yakin dengan hal itu, namun di dalam hatinya, Fernand sudah memikirkan kejadian ke depan. Seperti yang dikatakan ramalan, Ain mengalahkan Paren. Tidak lama lagi, Paren akan dirasuki oleh Demon. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menemukan bukti kalau Demon itu memang ada.